Pria itu mengangkat pisau sembelih dan menempatkannya di leher adik iparnya, hanya untuk memaksa mereka memberitahu keberadaan istri dan anaknya. Namun, ibu mertuanya di sampingnya berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Sampai darah menetes dari pisau sembelih di tangan pria itu. Barulah adik iparnya menyadari bahwa kakak iparnya bukan lagi seorang pengecut yang lemah tak berguna. Dia hanya bisa mengaku dengan jujur. Dia mengatakan bahwa istri dan anak perempuannya telah dijual olehnya kepada bos mafia. Setelah mendengarnya, pria itu segera membawa 2 tong bensin dan pergi ke sana. Dia mengangkat pemantik api dan berencana untuk mati bersama mereka. Bos mafia ketakutan oleh pria yang sangat tegas itu. Dia segera menyuruhnya berhenti. Bagaimanapun juga, selama bertahun ini, dia telah berkeliaran kemana-mana. Dia belum sempat menikmati kehidupan yang baik selama beberapa tahun. Dia tidak ingin mati muda. Saat itu juga mengatakan bahwa dia bisa membawa orang itu pergi. Namun, utang 500.000 yang dia miliki tidak bisa dikurangi sepeser pun. Jika tidak, keluarganya tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang lagi. Namun, setelah mendengarnya, pria itu memberitahu bos besar, utang 500.000 yang dia miliki akan dilunasi hari ini, dan dia bisa membantunya mendapatkan 1 miliar. Namun, setelah mendengarnya, bos besar sama sekali tidak percaya padanya. Orang yang harus mempertaruhkan nyawa demi 500.000 bisa membawa dirinya untuk menghasilkan uang besar, dan mengejeknya bahwa jika dia punya kemampuan seperti itu, tidak akan hidup seburuk ini. Pria itu tampaknya tidak terkejut dengan reaksi bos mafia, hanya melihat jam tangannya, lalu dengan percaya diri memberitahunya bahwa 1 menit lagi pasar saham akan bereaksi. Berita besar dibuka dengan lonjakan harga. Indeks saham naik lebih dari 30%. Bos besar menunggu dengan ragu selama 1 menit. Ini adalah FM 97.7 mah. Laporan darurat keuangan Haicheng. Komisi Set mengumumkan penghentian sementara obligasi negara. Pemberitahuan percobaan perdagangan berjangka. Pembukaan melonjak di pasar Haicheng. Naik tajam 180,62 poin. Dengan kemampuanku ini, cukup tidak untuk membuatmu menghasilkan 1 miliar? Anak ini memang punya kemampuan yang hebat ya. Kamu bekerja sama dengan sebuah pabrik tas untuk mengembangkan proyek di desa tengah kota. Secara terang-terangan kehilangan 2 atau 30 juta. Sebenarnya, kamu tidak punya pilihan. Hari ini, saham kota pelabuhan. Setengah dari dunia keuangan, orang-orang akan datang. 1 miliar yang kamu inginkan. Di sana, Lin Jisoo, kamu ingin aku mengajakmu ke puncak pertemuan ini. Salah, akulah yang mengajakmu. Nanti kamu akan berperan sebagai adikku, mendukung dan membantu aku. Adalah anak haram dari keluarga Lin di Xiangdao. Secara kebetulan menghadiri pesta ini. Kamu mau menipu mereka. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudnya menipu? Ini disebut Jiang Taigong memancing ikan. Yang rela, akan tergoda. Bos besar melakukan ini agar bisa melunasi utangnya. Dia juga dengan tekad kuat memutuskan untuk berjudi dengan pria itu. Tapi pria itu langsung memanggil bos besar, meminta 500.000 untuk dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia ingin mengganti pakaian yang sesuai. Melihat bos besar sedikit ragu, pria itu segera membujuk bos besar. Orang besar harus berani mengeluarkan uang untuk menenangkan bos besar. Dia bahkan menyerahkan adik iparnya sebagai sandera. Lalu pria itu membawa istri dan anak perempuannya pulang ke rumah. Melihat luka di wajah istrinya, pria itu merasa sangat sedih. Dalam hati, dia bersumpah akan melindungi mereka seumur hidupnya. Keesokan harinya, pria itu dan bos besar baru saja masuk ke ruang perjamuan. Mereka langsung dihina oleh seorang anak konglomerat. Bukankah ini Xiao Huzi? Sekarang dengan statusmu seperti ini, kamu bisa ikut serta dalam acara mewah seperti ini. Beri sedikit muka. Siapa yang memberi kamu muka? Apakah kamu memberiku muka? Terakhir kali aku melihat, itu si King Shuang. Kamu juga tidak membereskan itu untukku, kan? Si King Shuang, dia adalah wanita saya. Jangan coba-coba mendekatinya. Kamu itu siapa sih? Kamu bisa bergaul dengan Xiao Huzi, yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Kurasa kamu juga hanya ikan busuk. Melihat orang kaya memandang rendah dirinya, pria itu langsung menyatakan bahwa ayah si kaya di depannya harus memanggilnya Tuan Lin dengan hormat. Dengan status kaya seperti itu bahkan tidak layak untuk mencuci kakinya. Si kaya melihat pria itu begitu berwibawa, langsung bertanya kepada bos besar siapa sebenarnya pria ini. Tapi bos besar juga tampak bingung saat ini, tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba seorang wanita cantik dengan kaki panjang masuk. Hari ini benar-benar banyak pedagang yang berkumpul. Sungguh momen yang gemilang. Inilah Tuan Muda Lin. Linky. Jika ada kehidupan berikutnya, aku berharap. Linky. Lin Sao juga mengenalku. Itu benar-benar kehormatan bagiku. Kak Linky. Apa kamu tidak salah paham? Kamu dengan si kecil yang menggemaskan ini. Kenapa kamu harus sungkan? Tuan Muda Lin dari Xiangdao. Tidak pantas aku bersikap sopan, dia ternyata tidak membongkar kebohonganku. Sang Linky ini, masih sama anehnya seperti dulu. Apa? Takut? Barusan kan kamu sombong sekali, meskipun kamu dari Hong Kong, dan dari keluarga Lin. Aku juga tidak takut pada kalian. Kalian semua lucu. Selain perempuan dan tacuan muda, apalagi yang bisa kalian lakukan? Tidak seperti aku. Tahun depan aku akan menjadi wakil presiden grup Ding. Sayang kecil. Aku malas berdebat denganmu. Aku tidak mau mendengar orang lain memanggilku G. Bagaimana kalau begini? Kita cari tempat duduk, membahas indeks saham Hang Seng. Tentang saham, saya punya beberapa pemikiran. Kenapa saya merasa kamu tidak punya niat baik ya? Terus saja memancing Ding Rentai. Mana berani aku, Nona besar Sang. Tapi aku lihat Ding Rentai ini, sepertinya terhadap Anda ada sedikit ketertarikan ya. Tebakanmu benar, orang bermarga Ding ini seperti lalat saja. Jadi aku bekerja sama denganmu dalam sandiwara ini. Mari lihat apa yang ingin dilakukan penipu ini. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Tunggu dan lihat saja. Lihat aku memukul lalat. Saat itulah si anak kaya memotong pembicaraan mereka. Dengan marah, dia menantang pria itu untuk bertaruh saham. Ingin memulihkan harga dirinya yang hilang di depan wanita cantik. Namun, tidak disangka pria itu sama sekali tidak tertarik padanya dan langsung menolak. Dengan saya, kamu layak, kamu pergi dengan asistennya saja. Investasi 1 miliar.
Saya akan bertaruh denganmu. Hanya 1 miliar. Apa kamu sudah gila? Kamu punya, aku tidak gila. Lihat saja 1 miliar ini. Apakah kamu ingin mendapatkannya? Aku ingin. Tapi 1 miliar untuk dana D. Aku tidak punya. Selama ada saya. Tak ada yang akan memeriksa kualifikasimu. Nona Sang. Karena pertemuan puncak keuangan ini diselenggarakan oleh Anda, saya ingin meminta tolong Anda menjadi saksi kami untuk pertemuan dengan D kali ini. Bisa? Tidak masalah. Taruhan miliaran kalian kali ini pasti akan jadi headline berita besok. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, sebagai penyelenggara konferensi ini, tolong Nona Sang, siapkan 2 salinan untuk perjanjian D, dan 1 akun pengawasan. Aku khawatir ada orang yang setelah kalah tidak mau bayar. Iya, kita harus menandatangani perjanjian itu. Kalau tidak, saya menang 1 miliar. Juga tidak tahu harus minta ke siapa. Pria ini, sebenarnya siapa dia? Percaya diri. Orang seperti ini, perlukah berpura-pura menjadi keluarga Lin dari Xiangdao? Di 2 kartu ini, masing-masing ada 1 miliar. 1 miliar. Bagaimana mungkin? Lin Qijie, kamu tidak mungkin meragukan kemampuanku, kan? Cuma 1 miliar saja. Uang saku. Jika Nona Sang tidak percaya, silakan periksa. Nona Sang. Kedua kartu ini juga sudah diperiksa. Di kartu ini, ada 1 miliar. Di kartu ini, juga ada 1 miliar. Orang bermargading ini, seperti lalat. Jadi aku bekerja sama denganmu, untuk melihat penipu ini. Sebenarnya mau apa? Sekarang kita, bisa mulai. Ayo pergi. Komputer umum di sini, jarang sekali ada di negara kita, yang bisa langsung terhubung ke saham, dan pasar saham Hong Kong. Bagaimana kalian mau bertanding? Masing-masing pilih 1 saham, lihat siapa yang naik sampai batas atas. Bagaimana? Gue temenin lo main deh. Tuan Ding itu dewa saham di kalangan ini. Beberapa kali gue ikutan dia main saham, gue dapat untung miliaran. Kali ini lo mau beli saham apa? Gue pikir tambang Sifang bagus. Akhir-akhir ini di Asia Tenggara, ekonomi cukup aktif. Industri tambang Sifang terus menerima kabar baik, dan terkait permintaan tambang di sana sangat tinggi. Saudaraku, dengarkan aku, beli lebih banyak, pasti naik. Ekonomi Asia Tenggara aktif, tapi pasar ekspor-impor ada banyak kekurangan. Saya malah lebih optimis dengan potensi berkembangnya Hongming Technology, itu yang terdaftar di bursa saham. Sahamnya turun di bawah 50%. Saham LJ itu. Baiklah, apa kamu sudah gila? Keluarga Lin ini memang seperti yang dikabarkan, hanya bisa berfoya-foya dan merayu wanita. Berani-beraninya membeli teknologi Hongming. Betul sekali, saya dengar teknologi Hongming, bisnisnya bermasalah. Begitu skandal pecah, turunnya tidak bisa diprediksi. Beberapa orang benar-benar tidak menghargai uang. Desas-desus tentang Hongming Technology sudah menyebar luas di kalangan ini. Kamu memilih saham ini tidak terlalu bijak, kan, Lin Jisoo? Apakah kamu tidak ingin memikirkannya lagi? Aku tetap pilih ini. Turun, pembukaan pasar Hongming Technology langsung mulai turun. Sepertinya saham yang kamu pilih tidak bagus. Bagaimana kalau kita diskusi dengan saham ini dulu, lalu ganti saham lain? Lihat ini. Sifang Mining naik, yes. Kenapa aku tadi tidak ikut membeli lebih banyak seperti Ding Sao? Julukan S untuk saham. Bagaimana, anak muda? Kau seperti seekor lalat, berisik sekali. Sekarang, situasi perdagangan komoditas internasional sangat rumit. Untuk Sifang Mining, pertumbuhan musim semi ini benar-benar hanya sesaat. Lihatlah semuanya, panikan sekali, marah karena malu. Sekarang mulai teriak, G. Hongming Technology sedang memanipulasi pasar saham. Hari ini dari saham LJ naik sampai batas atas, mencetak rekor sejarah. Mau beli sedikit saham Hongming Technology? Percayalah padaku, aku punya pandangan yang tajam soal saham. Sangat tepat, aku bilang akan naik, maka pasti akan naik. Dan naik banyak sekali. Aku ikut membeli sedikit, coba saja hilangkan 10 juta. Lin Qijie, dia Lin Jisoo mau es, biarkan saja dia pergi sendiri es. Jangan ikuti dia. Hanya 10 juta saja. Lagi pula, bagaimana kalau Tuan Lin benar? Hongming Technology, beli semua. Beli semua. Naik. Hongming Tech benar-benar naik. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar saham LJ. Kenapa ada orang yang gila-gilaan membelinya? Ini sudah naik 8 poin. Kalau terus naik begini, bisa mencapai batas atas.
Sepertinya waktu sudah hampir habis. 4 mineral juga harus turun. 4 mineral mengalami penurunan tajam. Tuan muda Ding ternyata kalah. Aku masih dewa kecil Jiang Cheng. Uang di pasar saham ini terlalu mudah didapatkan. Cukup dengan tangan saja bisa ambil. Tuan muda besar Ding ini, kenapa bahkan berdiri saja tidak bisa? Hanya 1 miliar saja. Uang jajan saja, bukankah hanya 1 miliar? Aku bisa memberikannya. Tapi ingatlah baik-baik, soal ini kita belum selesai. Dan juga kamu. Tuan Lin. Hebat sekali. Menurut saya, kalian semua ini diberi kesempatan untuk menghasilkan uang, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Kali ini saya ikut dengan Tuan Lin, tapi berhasil mendapatkan jutaan. Tuan Lin. Memang harus kamu. Bilang 1 miliar langsung dapat 1 miliar. Lin Jisoo, aku benar-benar kagum padamu. 1 miliar itu apa? Ikuti aku dengan baik. 10 miliar. 10 miliar. Semua itu bisa dengan mudah didapatkan. Lin Jisoo. Kamu benar-benar menganggapku adik kecilmu. Berikan dulu 1 miliarmu itu padaku. 1 miliar ini. Aku mau 500 juta. 500 juta ini adalah hakku. Cheng Hu. Jangan terlalu serakah dalam hidup. 50 juta cukup untuk melunasi hutangmu. Baiklah. Berikan kartu itu padaku dulu. Aku belum percaya sepenuhnya padamu. Besok aku akan transfer 50 juta ke rekening bankmu. Oke. Besok kalau aku tidak menerima 50 juta dari kamu, lebih baik kamu suruh keluargamu berhati-hati. Dari pertama kali lihat, aku tahu kamu palsu. Nona besar keluarga Lin dari Hong Kong. Itu sahabatku. Jadi, aku juga harus berterima kasih. Karena Nona besar Sang tidak membongkar rahasiaku. Aku juga harus berterima kasih padamu, karena sudah membantuku mengusir Ding Rentai. Si lalat itu. Dan membantuku menghasilkan beberapa puluh juta. Kamu. Sebenarnya siapa? Orang biasa. Hanya seorang biasa. Berani mengusik keluarga Ding, bisa dengan mudah memantau saham, menaikkan saham, membuat Cheng si harimau Jiang Cheng menjadi bawahanmu. Anda tak perlu menguji saya. Saya ingin membicarakan bisnis dengan Anda. Kenapa Nona Sang melihat saya seperti itu? Jangan-jangan jatuh cinta pada saya. Saya melihat ambisi di mata Anda. Proyek besar yang Anda sebutkan, pasti risikonya tidak kecil, kan? Tahun 1997, saya hampir melompat dari L. Pada akhir Juni tahun itu, saya dikhianati oleh manajer pembelian yang bekerja di bawah saya. Dia membawa mesin palsu. Hampir membuat saya bangkrut. Malam itu, saya berdiri lama di atas atap. Perusahaan Anda belakangan ini, apakah mengimpor sejumlah mesin dari Jepang? Ini adalah proyek rahasia perusahaan kami. Bagaimana kamu tahu? Ada seseorang di perusahaan Anda yang tidak jujur. Mesin yang diimpor itu, semuanya berkualitas buruk. Produk yang dihasilkan ada cacat serius. Jika produk ini diungkap atau diadukan oleh orang, maka akibatnya, saya tidak perlu jelaskan lagi, kan? Anda bisa kembali untuk memeriksa manajer departemen pembelian perusahaan Anda. Rekening bank. Tuan Lin, apa yang Anda katakan membuatku bingung. Aku akan pulang dulu. Jika aku benar-benar menemukan sesuatu, aku akan sangat berterima kasih padamu. Aku mengalahkan Ding Rentai. Bukankah itu berarti aku akan kaya raya? Uangnya mana? Uangnya ada di Lin Jisoo, di tangan anak itu. Dia bilang, besok dia akan kirimkan 50 juta kepadaku. Apa? Anak itu hanya memberikanmu 50 juta. Bagi dua denganmu. Cari es. Tenang saja. 50 juta saya. Dia tidak boleh mengurangi sepeser pun. Dia harus mengembalikannya semua. Ding Rentai. Pukul dia untuk saya. Berani-beraninya melawan seekor anjing deh. Bekerja sama untuk menipu uang saya. Kamu bosan hidup ya? Hah? Kamu bosan hidup ya? Hah? Kamu sudah tahu ini. Di atas lahan 3 bagian. Ada hal apa lagi yang tidak bisa saya selidiki? Tidak menyangka seekor anjing deh berani menyamar sebagai anggota keluarga Lin dari Xiangdao. Dan bahkan berakting sangat mirip. Bahkan Sang Lingqi juga terlibat dengannya. Katakanlah, kau ingin bagaimana es? Lepaskan aku sekali ini. Seumur hidup aku tidak akan berani melawan kamu lagi. Oke, bukan tidak bisa melepaskanmu. Tapi aku harus melampiaskan kekesalan ini. Anak muda bermarga Lin itu, bukankah dia bersama dengan Sang Lingqi? Jadi satu kelompok, aku ingin kamu menjadi mata-mata, menyusup di sekitar mereka. Tuan Ding, dengarkan aku. Aku sangat bersedia membantumu dalam hal ini. Namun, Lin Jisoo itu, dia sama sekali tidak percaya padaku. Kamu ingin es?
Jangan terus bilang mau es saya. Begini saja, saya rekomendasikan seseorang yang pasti bisa. Orang ini hanya perlu kamu beri sedikit uang. Kemudian kamu perhatikan dia sedikit. Apapun yang kamu suruh, dia akan lakukan. Adik ipar Lin Jisoo. Siong. Pergi. Itu tas sekolah Duo. Jangan dibuang, nenek. Jangan buang tas sekolahku. Dasar anak manis. Pergi sana Beruan. Beruan suka nonton drama. Beruan adalah gadis kecil yang nakal. Siong dia lucu. Siong, aku akan menggetakmu. Siong menonton pangeran pakaian. Siong menonton drama. Tanda tangani kontrak ini untukku. Siong, kalau tidak, aku akan membakar rumah ini. Siong tanda tangani. Siong tanda tangani. Siong nonton drama. Kamu tidak mau tanda tangan? Itu suami bule demu yang telah mencelakai adikmu. Tutup dia ke tempat Cheng Hu. Kamu bilang harusnya kamu jual rumah ini atau tidak? Harus dijual. Siong mengejar drama. Tetangga sekitar. Kalian semua datang untuk memberi penilaian. Lihatlah betapa jahatnya wanita ini. Keluarga Siung ini benar-benar jahat. Suaminya itu bajingan, tidak hanya merugikan orang lain, dia juga mencelakakan adik kandungnya. Apa ini perbuatan manusia? Kalian semua bisa menilai. Siung nonton drama. Aku juga sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Sungguh mengerikan, ibu. Mengerikan sekali drama ini. Keluarga ini, sungguh tidak manusiawi. Laki-lakinya itu iblis. Perempuannya malah menyusahkan adiknya. Siong, sungguh deh. Masih menunggu apa? Siong, tolong silahkan. Cepat jual rumahnya. Selamatkan adikmu. Apa yang dilakukan Siong? Itu kan adik kandungmu. Semuanya tutup mulut. Siong cucu, kamu urusin apa? Tidak tahu apa-apa. Siong cuye. Adiknya itu cari masalah sendiri, bukan karena Jisoo yang menyebabkan. Jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong sembarangan apa? Apa aku asal bicara? Jelas-jelas ada yang melihat dengan mata kepala sendiri. Jisoo dan Cheng Hu bersama-sama. Dia keluar. Kenapa dia bisa keluar? Bu, sungguh bukan seperti itu. Kamu masih berkilah. Bagaimana aku bisa melahirkan anak tidak tahu malu seperti kamu? Jangan ganggu ibuku. Kamu percaya nggak kalau aku bisa membunuhmu? Berhenti. Ayah. Jisoo, kamu akhirnya kembali. Kamu baik-baik saja, kan? Tidak apa-apa. Lin Jisoo, kamu ini imut sekali. Kemana kamu bawa anakku? Kamu menjualnya? Diam. Hancau akan segera kembali. Kau baik sekali. Ya, pasti kau yang menjualnya. Orang lain sudah melihat. Kau bersama Cheng Hu. Jangan memutarbalikkan fakta di sini. Yang tidak berperi kemanusiaan itu kau dan Hancau. Kalau bukan karena aku kembali tepat waktu saat itu. Istriku, anakku perempuan, keduanya sudah kau dan Hancau jual. Adapun Hancau, mengapa dia ditahan oleh Cheng Hu? Kau lebih tahu daripada siapapun. Aku tidak peduli. Hari ini, kalau anakku tidak dibawa kembali, jual rumah ini untuk saya. Kumpulkan 500.000. Kalau tidak, Saya akan bunuh diri di depan kalian. Ibu, jangan datang ke sini. Bukankah cuma 500.000? Aku punya 1 miliar. 1 miliar. Mau ambil 500.000 saja mudah. 1 miliar. Lihat dirimu yang seperti pengecut ini. 1 miliar katanya. Sekarang bahkan berbohong pun tidak bisa. Kalau kamu punya 1 miliar, aku akan berlutut di tanah. Dan membenturkan kepala 100 kali. Itu kan kamu yang bilang. Tuan Lin. Akhirnya menemukanmu. Kalau bukan karena pengingatmu, mungkin aku sudah berada di atap ditiup angin. Tampaknya, Anda mendengarkan semua yang saya katakan. Mengurangi kerugian yang tidak sedikit. Iya. Semua produk berkualitas buruk telah ditarik dari pasaran. Meskipun kehilangan beberapa miliar, namun reputasi kita tidak terlalu berdampak, masih cukup berharga. Rugi beberapa miliar. Lin Jisoo, kamu ternyata tahu cara menyewa aktor. Lin Jisoo, berapa yang kamu habiskan untuk menyewa gadis cantik seperti ini? Tuan Lin. Ini adalah saya. Ternyata Bibi ya, mungkin Anda salah paham tentang saya. Ini 5 juta tunai. Sebagai tanda hormat. Apakah uang ini asli atau palsu? Tuan Lin sangat berjasa padaku. Bagaimana mungkin aku menggunakan uang palsu untuk menipunya? Setiap lembar uang di sini baru saja diambil dari bank. Nona Sang, aku hanya ingin mengingatkanmu. Anda memberikan saya 5 juta. Ini tidak pantas. Tolong Anda harus menerimanya. Satu peringatan sederhana dari Anda, namun membuat saya bisa menghindari kerugian beberapa ratus juta. Hebat. Peringatan sederhana saja, langsung dapat 5 juta. Kukatakan, Nona ini, apa otakmu kemasukan air, atau sarafmu terbakar? Aduh, ramai sekali ya, Mama. Anak laki-laki sudah pulang.
Direktur Sang. Kakak ipar. Kamu bahkan mengundang Direktur Sang ke rumah. Direktur Sang. Kamu bilang apa tentang gadis muda berambut kuning? Iya. Apa bos besar? Bu. Bos Sang itu terkenal di Jiangcheng. Muncul di koran dan televisi. Dia miliarder. Matamu. Dia jelas-jelas penipu. Bagaimana kamu bicara? Bagaimana mungkin Direktur Sang penipu? Lagi pula, kakak iparku selalu bekerja dengan jujur dan terbuka. Bagaimana kamu bisa memfitnah dia? Kakak ipar, kamu juga tahu, nenek tua ini punya sifat. Otaknya sudah tidak beres. Dia tidak bisa membedakan. Dia sudah pikun. Jangan samakan dirimu dengannya. Nona Sang, 500 meter persegi ini, akan ku terima dengan senang hati ya. Karena kali ini Anda sudah mengalami kerugian sebesar ini. Tidak tahu. Apakah sudah menemukan sesuatu? Sudah menemukan. Itu ulah ayah dan anak keluarga Ding. Mereka dan bidang mekanik saya adalah pesaing. Ingin menghancurkan saya. Dengan menyuap manajer pembelian kita. Keluarga Ding. Benar-benar kebetulan. Lalu, Nona Sang, berencana bagaimana? Aku tidak akan melepaskan mereka. Mereka memulai. Jangan salahkan aku karena melakukan hal ini. Aku berencana menggunakan cara yang sama. Untuk menghancurkan pabrik mereka. Ayah dan anak keluarga Ding. Memang sangat menjengkelkan. Tapi aku punya cara yang lebih baik. Cara apa? Aku punya ide bagus. Kita bisa menghajar mereka dengan baik. Dan juga menghasilkan banyak uang. Ide bagus apa? Ide bagus. Ada di dalam peta itu. Tapi aku perlu mempersiapkannya dulu. Selama ini berhasil. Bukan hanya bisa membuat keluarga Ding mengeluarkan banyak uang. Kita juga bisa untung 10 miliar. 10 miliar. Apa rencanamu? Secara spesifik, kita makan malam bersama. Sambil makan, kita bicara. Biar aku yang atur tempatnya. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Sejak kapan kamu begitu akrab dengan Tuan Sang? Itu bukan urusanmu. Dan lagi, karena kali ini Cheng Hu membiarkanmu kembali. Jangan D lagi. Aku juga nggak D lagi. Tenang saja, kakak ipar. Mulai sekarang, aku akan ikut kakak ipar untuk meraup banyak uang. Aku nggak akan D lagi. Dasar brengsek, berani-beraninya kau memukul anakku. Cuma tas jelek ini. Apa hebatnya sih? Dasar nenek es. Apa yang kamu bilang? Kakak iparku menegurku. Kenapa kamu ikut campur? Cepat minta maaf sama kakak iparku. Jisoo. Maaf. Tadi kamu mengejutkan duo-duo. Duo-duo. Maaf ya, aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, kakak ipar. Sekarang kamu sudah sehebat ini. Nanti kamu bawa aku ikut denganmu ya. Kamu tidak bisa, kakak ipar, kakak ipar. Aku mohon padamu, sekarang aku benar-benar merenungkan diriku sendiri. Aku tahu aku bukan orang yang baik. Tolong beri aku satu kesempatan saja. Kakak ipar, aku mohon padamu. Kakak ipar. Tolong bantu bujuk kakak ipar. Beri aku satu kesempatan saja, Jisoo. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi ingat, hanya satu kesempatan ini. Halo. Ini aku, Han Chao. Tenang saja, sekarang kakak iparku, sedikit pun tidak curiga padaku. Jisoo, bagaimana kamu tahu adikku ada yang tidak beres? Kamu masih tidak tahu kelakuan adikmu. Dia selalu tidak berguna. Bagaimana mungkin dia membaca koran dan mengenali Sang Lingqi dari koran? Jelas dia sedang berbohong. Kelihatannya dia sedang berbohong. Lalu sekarang bagaimana? Adikku sepertinya telah dibujuk oleh seseorang. Itu justru bagus. Kenapa Xiao Yong juga ikut datang? Nona Sang, sekarang aku menjadi pengikut kakakku. Kedepannya, mohon banyak bantuannya. Aku janji pada kakaknya untuk tidak membiarkannya keluar dan membuat masalah. Sekarang, sementara menjadi sekretarisku, menjadi sekretaris Pak Lin, bukanlah hal mudah. Kamu nanti harus lebih peka. Saya masih harus banyak belajar. Tuan Lin, sekarang di sini tidak ada orang luar. Jika kamu punya ide, silakan katakan. Coba lihat ini dulu. Tanggal 10 Juni, pemerintah kota resmi memutuskan untuk menginvestasikan 2 miliar untuk mendirikan taman industri Longshan. Total luas taman industri mencapai 150.000 km persegi. Dari jembatan Suanyuan, jalan diperpanjang hingga desa Xiafeng, desa Hongsing, desa Changle, pemakaman Chongyang.
Asalkan kita beli tanah ini, kita bisa untung 10 kali lipat. Mungkin saja. Bahkan, di sini ada kawasan industri. Tanah ini bisa naik harganya dengan sangat tinggi. Baru-baru ini pemerintah menyetujui beberapa proyek perumahan komersial. Kenaikannya juga tidak terlalu berlebihan. Itu dulu. Kalau kawasan industri ditambah lagi dengan jalur kereta bawah tanah. Coba bayangkan, kawasan industri ditambah lagi jalur metro pertama di Jiangcheng. Apakah para Taipan Jiangcheng akan kehilangan akal? Jalur metro pertama ditambah lagi dengan kawasan industri. Tanah di sepanjang jalur ini pasti akan melambung tinggi. Tapi, baik lokasi kawasan industri maupun jalur kereta bawah tanah, semua itu adalah rahasia tertinggi pemerintah. Bagaimana kamu bisa tahu? Apakah itu berarti aturan itu mati? Manusia itu hidup, bukan? Sama seperti berspekulasi di real estate. Properti itu mati, tapi orang yang berspekulasi hidup. Selama ada orang di atas, semuanya akan mudah. Namun, area di sepanjang jalur kereta bawah tanah memang sulit didapat. Ditambah lagi dengan dukungan kawasan industri. Ingin membeli tanah-tanah ini, setidaknya harus mengumpulkan dana 80 juta. Itu hampir semua dari modal kerja saya. Tuan Lin, bisakah Anda menjamin informasi Anda 100% akurat? Ini bisnis properti, bukan main-main. Kalau salah pilih lahan yang salah, bisa rugi sampai bangkrut. Masih ada 1 menit. 1 menit lagi. Uskup Agung SZF akan secara pribadi muncul untuk mengumumkan sebuah berita. Pembangunan kawasan industri Longshan secara resmi dimulai. Ini tidak mungkin, kan? Apa kamu sedang membual? Uskup Agung Zhou adalah orang yang sangat penting. Rencana kerjanya, kamu masih bisa mengetahuinya. Sekarang tepat pukul 8 malam, Uskup Zhou di kota kita memimpin rapat pembangunan kota. Dalam rapat tersebut, Uskup Zhou mengumumkan, kawasan industri Longshan telah resmi dimulai pembangunannya. Tuan Lin, kamu benar-benar hebat. Saya percaya padamu. Saya berusaha keras mengumpulkan dana 1 miliar. Selama kita bisa mendapatkan tanah ini, aku akan bagi setengah keuntungannya denganmu. Itu kesepakatan. Besok pemerintah akan mengadakan lelang tanah secara terbuka. Pada saat itu, ayah dan anak keluarga Ding pasti akan bergerak setelah mendengar kabar. Aku ingin melihat Ding Rentai menangis, bersulang. Chow, kamu adalah adik iparku. Ikuti abang ipar dan lakukan dengan baik. Abang ipar janji, kesepakatan ini sudah berhasil. Akan kubukakan sebuah toko untukmu, agar kamu bisa jadi bos sendiri. Kakak ipar, aku tahu kamu. Kamu sudah menghasilkan uang. Kamu tidak akan mengabaikanku. Kita adalah keluarga. Jangan salah jalan lagi. Mari bersulang. Aku sudah tidak kuat. Istirahat sebentar. Kakak ipar. Bos Sang. Sudah beres. Mereka besok akan menghadiri sebuah tender tanah dari organisasi pemerintah. Ada berita orang dalam. Kereta bawah tanah akan melewati. Bagus sekali. 2 juta itu sekarang akan langsung saya transfer ke rekeningmu. Besok setelah semuanya selesai, saya akan transfer lagi 8 juta. Mulai sekarang, kamu adalah orang kepercayaanku, Ding Rentai. Terima kasih, Tuan Ding. Semoga sukses besar. Si Hancau, si kecil lucu itu, membawa 2 juta, langsung terpancing. Ini, dia dapatkan dari Lim Jisoo dan Sang Lingqi. Silakan Anda lihat. Bagus, perempuan sialan Sang Lingqi itu. Kamu mendekatinya, jelas-jelas hanya demi memberi wajah untuk keluarga Sang. Masih belum tahu yang baik. Aku akan memastikan dia tidak mendapatkan apa-apa besok. Kali terakhir kita menjebak Sang Lingqi, membuatnya rugi miliaran. Meskipun dia tidak hancur, energinya pasti terkuras habis. Begitu, besok aku akan siapkan dana 2 miliar untuk sepenuhnya menguasai desa Hongsing dan desa Changle ini. Saat itu, aku akan memberikan mereka kejutan besar. Baik. Jisoo, ini 1 miliar. Ini adalah dana terakhir saya. Makan daging atau minum bubur, tergantung kamu. Masih ingin makan daging. Takutnya kalian bahkan tak dapat makan es. Hah? Bicaramu tidak sopan. Bisa diam sebentar? Tidak ada yang menganggapmu bisu. Tidak sopan. Aku dan ayahmu setara. Keponakanku, izinkan aku menasihatimu sedikit. Kenapa? Tidak perlu. Waktu itu mesin-mesin yang kamu impor dari R sepertinya mengalami masalah, kan? Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, aku bisa mengingatkanmu.
Kamu bisa menghemat miliaran rupiah. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Masalah ada di depan mata. Masalahnya ada di depan mata. Masih pura-pura jadi orang baik. Mesin R yang itu. Itu ulah kalian. Itu ulah keluarga kami. Bagaimana dengan Liu? Seorang wanita. Seharusnya diam di rumah. Melahirkan dan mengasuh anak. Datang ke sini untuk mencari perhatian. Untuk apa? Biasanya berkuasa dan ditakuti sebagai pemimpin besar. Juga bisa kalah. Aku beritahu kamu. Selama kamu tidak menikah denganku, di kota Jiang ini, kamu akan selamanya berada di bawah kendali keluarga Ding kami. Terinjak di bawah kaki. Memang pantas disebut sebagai Ge Ganda keluarga Ding. Ternyata memang namanya tidak sia-sia. Apa yang kamu bilang, Ge Ganda keluarga Ding? Julukan itu, bukan aku yang mengatakannya. Itu adalah sebutan dari kepala keluarga Lin di Xiangdao. Lin Rongtian yang bilang, kalau berani, cari Lin Rongtian sana. Ini tidak mungkin. Si tua Lin Rongtian itu, kemarin meneleponku, memarahi keluarga Dingku. Bagaimana dia tahu tentang latar belakangmu? Aku sudah menyelidikinya. Kamu hanyalah seorang dengan yang dipecat dari bengkel yang ditinggalkan. Jangan coba-coba bawa nama Lin Rongtian untuk menakut-nakuti. Kau cukup hebat juga, bisa memeriksa latar belakangku dengan begitu jelas. Bahkan jika aku tidak menggunakan nama besar keluarga Lin dari Xiangdao, mengalahkan keluarga Ding kalian yang memiliki 2G, masih tetap mudah. Anak muda, kusaranin jangan terlalu sombong. Kalau tidak akan segera es. Peruntungan saya lebih kuat dari seluruh keluarga Ding. Kalau ada yang es, itu pasti dari keluarga Ding. Sebelum saya, kamu. Ayahmu, obatmu di mana? Cepat. Pak, kita tidak perlu berdebat dengannya. Nanti saat lelang, aku akan membuatmu bahkan tidak bisa makan es. Jisoo, terima kasih. Kalau benar-benar ingin berterima kasih padaku, nanti saat pelelangan, hancurkan Ding Group untukku. Baik. Sekarang lelang dimulai. Tanah di foto uling. Harga awal 10 juta. Foto uling, ini yang sebenarnya. Jalur masih jalur kereta bawah tanah. Ayah, apa yang kamu lakukan? Ayah sedang mencari uang. Uang besar. 2 lingkaran yang ayah gambar. Disebut foto uling. Namanya Gang Jiangwan. Setiap lingkaran bernilai beberapa miliar. Papa hebat, kan? Tanah di foto uling. Harga awalnya 20 juta. 50 juta. Seorang miskin, hampir bangkrut. Mau bersaing kekayaan dengan saya. Kalian punya modal itu. Tidak punya modal, datang ke lelang. Kalau berani, teruskan saja. Saya memang tidak ingin menambah masalah. Saya tidak ikut. 50 juta, sekali. 50 juta, terjual. Beberapa orang itu mengira saya menginginkan tanah rusak itu. Bersaing harga dengan saya. Bodoh seperti babi. Bodoh sekali. Iya. Kalian menang, tapi sekaligus menghabiskan 50 juta dari kartu kalian. Sekarang, berapa banyak uang yang tersisa di kartu kalian? Jangan lihat. Mereka sengaja menaikkan harga untuk menghabiskan dana kita. Mereka sudah memperhitungkan. Dana kita tidak banyak. Lalu harus bagaimana? Kalian bisa melawan keluarga Ding. Kamu sebenarnya berpihak pada siapa? Dari kalian bertiga, yang paling aku kagumi adalah Xiaoxi. Bahkan Xiaoxi tahu keluarga Ding lebih kuat dari kalian. Kalian masih saja keras kepala. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Ding. Kamu, dasar pengkhianat. Makanan boleh sembarangan makan, tapi kamu nggak bisa sembarangan bicara begitu. Kita masih ada kesempatan untuk main dengan kalian lagi. Selanjutnya, lelang desa Hongkan dimulai. Harga pembuka 30 juta. Ayah, sinyal dari si Hancao. Desa Hongkan akan dilewati oleh MRT. Harus merebutnya darinya. 80 juta. Ding Wenshan gila ya. 80 juta. Ini jelas ditujukan untuk desa Hongkan. Tanah ini pasti harus didapatkan. Ini benar-benar berjudi. Aku malas untuk meladeni. Kalau berani, teruskanlah tawarmu. Tanah rusak ini. Keluarga Ding menawarkan 80 juta. Terlalu banyak uang sampai rasa panas di tangan. Aku tahu semua tentang latar belakangmu. Kalau berani, teruskan saja. Bodoh. Linky, penawaran 150 juta. Jisoo,
Dana yang kita miliki hanya 100 juta. Apa kamu salah hitung? Tidak salah hitung. Tidak mungkin. Lin Jisoo, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Uangmu semua berasal dari Sang Lingqi. Sejauh yang aku tahu, produk yang dia beli terakhir kali, produk yang cacat, telah menghabiskan banyak dana. Perkiraanku, kalian tidak punya lebih dari 100 juta. Dari mana kamu dapatkan uang sebanyak itu? Kalau saya sudah berani menawarkan harga ini, pasti saya bisa menyediakan uangnya. Kalau tidak percaya, coba saja. Kalau berani, tanah ini tidak usah kamu ambil. Kamu, Lin, kamu benar-benar sengaja mau bermusuhan dengan keluarga Ding, ya? Saya tawarkan 2 miliar. 2 miliar sekali. 2 miliar 3 kali. Terjual. Memang tidak salah, ini memang keluarga Ding yang hebat. Begitu kaya dan berkuasa. Untuk sebidang tanah yang tidak berharga, 2 miliar. Apa yang ingin kamu pamerkan padaku? Berapa nilai tanah ini? Kamu lebih tahu daripada aku. Tentu saja aku tahu. Bukankah itu hanya sebidang tanah tandus yang tak berguna? Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Ini adalah tanah ketiga yang kami tawar. Harga awal untuk Ganjiawan adalah 20 juta. Bagaimanapun, aku tidak akan membelinya. Aku akan ikut dalam penawaran. 20 juta. Ikuti. Ini adalah tanah yang memiliki feng shui bagus. Harga tanah akan meningkat 10 kali lipat di masa depan. Jangan hina kecerdasanku. Aku tahu di mana jalur kereta bawah tanah akan dibangun. Apakah aku tidak tahu? Ding Rentai. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Kesempatan apanya? Benar-benar berpikir aku akan tertipu. Aku tawar 3 juta. Jangan ada yang berebut denganku. Ini adalah 50 juta terakhir. Apakah kamu benar-benar yakin? Kamu tidak percaya padaku? Baik, aku percaya kamu. Lakukan saja. 50 juta. Tanah di Ganjiawan ini, apa ada yang bisa dijelaskan? Sampai 50 juta. 50 juta sekali. 50 juta ketiga kali. Deal. Lelang kita selesai sampai di sini. Para tamu terhormat, harap meninggalkan tempat dengan tertib. 50 juta dan kamu beli barang semacam ini. Sang Lingqi, kamu bekerja sama dengan orang seperti ini. Kamu pantas sial seumur hidup. Sial. Uang 50 juta ini akan menghasilkan setidaknya 500 juta. Sampai kapan kamu mau terus berpura-pura? Kenapa kamu bicara seperti itu kepada kakak iparmu? Ciao. Kali ini, kamu benar-benar berjasa besar. Minum sedikit air kencing kuda dengan beberapa teman lucu. Kita hanya mendapatkan 2 jalur. Tanah untuk jalur kereta bawah tanah. Cepat-cepat ucapkan terima kasih kepada dewa keberuntungan kita. Apakah kamu benar-benar bersama si Ding? Sekarang kalau kamu kembali, aku bisa anggap tidak ada yang terjadi. Aku kembali. Ding Sao dan kakek Ding memberiku 20 juta. 20 juta. Kau memberiku apa? Apakah kau memberitahu keluarga Ding tentang jalur kereta bawah tanah? Keponakan pedagang ini benar-benar terlambat mengetahuinya. Aku tidak memiliki bukti yang pasti. Berita tentang jalur metro. Kenapa aku harus menghabiskan beberapa miliar untuk membeli 2 lahan? Lagi pula, keluarga Lin juga punya informasi yang akurat. Bahkan bisa mendapatkan berita pasti tentang jalur metro. Itu menguntungkanku. Si Han Chao, kamu lucu. Lingqi, tidak perlu mempermasalahkan orang kecil. Jangan berpura-pura murah hati di sana. Lihatlah. Sekarang kita benar-benar rugi. Sekarang dia bisa masuk. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan kakakku. Kenapa dia bisa suka sama kamu, si imut ini? Kenapa dia bisa suka sama kamu, si bodoh ini? Jisoo, kenapa kamu menghalangiku? Aku sangat marah. Kamu begitu baik padanya. Dia masih saja memperdayaimu. Benar-benar seperti serigala berbulu domba. Aku serigala berbulu domba? Kenapa kamu tidak bilang soal matamu? Bekerja sama dengan orang seperti itu. Kamu tertipu olehku. Itu karena kamu pantas menerimanya. Kamu masih bisa tertawa, karena kalian lucu sekali. Menghabiskan 2 miliar untuk membeli sebidang tanah umum yang rusak. Masih merasa bangga. Adakah hal lain di dunia ini yang lebih lucu dari ini? Kamu benar-benar gila. Hong Chun, Desa Fuyuan. 2 lahan ini berdekatan dengan jalur metro. Ini kan kamu sendiri yang di peta perencanaan SZF yang menggambarnya. Kamu mau bohongi saya ya? Tempat yang saya gambar, pasti itu benar adanya. Masih keras kepala. Waktunya juga sudah hampir habis. Kalau tidak, coba kalian nyalakan TV sendiri. Apa yang kalian mainkan? 7 Juni SZF diputuskan. Jalur Metro 1 akan diperpanjang hingga Photolink melewati Ganjiawan. SZF juga berencana dalam 5 tahun pindah ke sini untuk bersama-sama mengembangkan kota.
Hongkyun dan beberapa desa lainnya akan lebih memperdalam sumber daya pariwisata, menanggapi seruan, membangun serangkaian toilet umum yang bersih, melayani banyak warga yang bepergian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jalur kereta bawah mana? Jelas-jelas harus lewat Desa Hongkan dan Desa Fuyuan. Jalur kereta bawah mana? Jelas-jelas harus lewat Desa Hongkan dan Desa Fuyuan. Lin Jisoo, kamu membohongiku. Jisoo, rencana tata kota yang kamu buat palsu. Rute kereta bawah yang asli ada di pikiranmu, kan? Dasar kamu. Bahkan kamu menipuku. Kalau kamu saja tidak bisa menipuku, bagaimana bisa membuat orang-orang kejam itu tertipu? Tidak masuk akal. Sejak awal kamu tidak pernah percaya padaku. Salah. Apa alasanmu tidak mempercayaiku? Orang yang bahkan berani menjual kakak kandung dan keponakan perempuannya sendiri. Apakah aku akan percaya? Berani percaya? Dalam keluargamu, hanya kakakmu yang orang baik, sisanya hanya orang lucu. Sebenarnya aku ingin membimbingmu dengan baik, tapi ketika diberi kesempatan, kamu tak bisa memanfaatkannya. Jadi aku hanya bisa mengikuti rencana. Lin Jisoo, aku akan melawanmu. Jisoo, G sudah, kau sampah. Kau membuatku rugi 2 miliar. Lihat, kan, Desa Hong akan membangun toilet umum di atas lahan senilai 2 miliar. Membangun toilet umum. Aku akan meminta Nona Sang membawa ratusan pekerja dari perusahaannya setiap hari ke toiletmu untuk buang air kecil. Jaga baik-baik bisnismu. Kamu cepat makan obat jantung. Kalau kamu mati, aku tidak bertanggung jawab. Ayah, penyakitmu kambuh lagi. Masalah ini belum selesai. Kita lihat saja nanti. Kakak ipar. Sebelumnya aku tidak bermaksud begitu. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja Cheng Hu. Dia yang memaksaku untuk mengkhianatimu. Ding Rentai berjanji memberiku 20 juta. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Pergi. Kakak ipar. Aku tidak membunuhmu. Semua karena menghormati kakakmu. Pergi. Si Han Chao. Aku sarankan jangan bermain dengan pikiran yang salah. Cara-caraku tidak kurang dari Cheng Hu. Jika kamu ingin mencoba, silakan datang. Sukses, sukses. Jalur metro, kedua lahan ini pasti akan melonjak. Jisoo, kita kaya. Terakhir kali aku menraktirmu minum, kamu tidak datang. Kali ini jangan menghindar. Aku pasti akan mengundangmu untuk minum bersama. Terserah kamu. Masih sama seperti dulu. Apa yang kamu katakan? Oh, aku bilang seleramu bagus. Aku mau mandi dulu. Segera kembali ya. Jisoo, tolong ambilkan handuk. Ada di kamarku. Kenapa takut melihatku? Aku tidak akan memakanmu. Nona Sang. Saya sudah punya istri. Memanggil Nona Sang begitu kaku. Sudahlah, taruh saja di sana. Oh. Itu. Ada yang ingin dibicarakan? Mari kita bicarakan baik-baik. Bisa sambil minum-minum. Sambil ngobrol pelan-pelan. Kita juga bisa ngobrol seperti ini. Kamu tahu tidak, di KTT keuangan terakhir, aku sudah memperhatikanmu. Aku sangat mengagumimu. Aku menginginkanmu. Itu. Aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Itu.
Aku merasa kamu seharusnya bukan orang yang sembarangan, kan? Ayahku, entah kenapa tiba-tiba marah, memaksa aku menikah dengan Lin Chenghuan. Bajingan itu, Lin Chenghuan. Tuan muda dari keluarga Lin di Xiangdao. Benar sekali. Mau aku menikah dengan playboy itu? Aku lebih baik tidak. Daripada memberikannya padamu. Aku akan bicara dengan kakekmu, Lin Chenghuan, orang yang dingin dan tidak berperasaan, bukan pilihan yang baik untuk menjadi suami. Kamu bicara dengan kakekku. Lin Chenghuan adalah kebanggaan finansial Xiangdao. Kau mungkin tidak akan bisa meyakinkan orang tua keras kepala itu bahwa aku menemui kakekmu. Biarkan dia melihat dengan baik. Siapa sebenarnya yang jenius dalam keuangan? Baik. Besok kakekku akan menjamuan Lin Chenghuan. Nanti para tamu kehormatan akan berkumpul. Kamu harus benar-benar menunjukkan performa terbaikmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan pria lain. Baru saja diberikan lalu tidak mau. Sekarang malah menggoda. Halo, Jisoo, kamu di mana? Cepat datang ke rumah sakit. Duo sakit parah. Harus operasi. Tapi aku tidak bawa uang. Bukankah aku sudah tinggalkan untuk di rumah? 100.000 yuan, uangnya ada di tangan ibu. Semua ini salahku. Jangan khawatir, aku akan segera datang. Ada apa? Putriku sakit. Sekarang di rumah sakit. Aku akan ke sana. Tunggu. Ini cek pribadi senilai 50 juta. Pegang dulu. Anggap saja ini uang muka bagi hasil dari keuntungan yang kamu bantu dapatkan hari ini. Terima kasih. Kumohon padamu. Segera operasi anak saya. Minggir. Kamu pikir ini tempat apa? Tidak punya uang tapi mau operasi di sini. Cepat pergi. Kamu siapa? Siapa namamu? Ini rumah sakit. King Suang, bagaimana dengan Duo? Didiagnosis penyakit jantung bawaan. Tadi siang dia baik-baik saja. Siang tiba-tiba pingsan. Dibawa ke rumah sakit untuk CT scan. Katanya ada masalah di jantungnya. Harus segera menjalani operasi. Tapi uangku tidak cukup. Penyakit jantung bawaan. Apakah ini aku yang mewariskan ke Duo? Jantung setelah usia 40 tahun. Mengalami banyak masalah. Berapa banyak? Dasar miskin. Mampu membayarnya? Rumah sakit kami adalah rumah sakit swasta terbaik di Jiangzheng. Penyakit jantung bawaan sangatlah kompleks secara patologi. Anda melihat kondisi putri Anda. Penyempitan aorta dan pembuluh darah besar juga salah posisi. Setidaknya aku harus mengundang 3 pakar untuk konsultasi bersama. Harga awal setidaknya 100.000. Kamu punya 100.000. Aku punya 50 juta di sini. Cukup? 50 juta. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Kamu tidak melakukan hal buruk, kan, King Suang? Uang ini didapatkan dengan cara yang sah. Jangan khawatir. Kamu bilang 50 juta. Di sini ada 50 juta. Tahun 1997. Seperti institusi medis sebesar ini. Di kota Jiangzheng. Pasti ada mesin pos, kan? Coba kamu gesek kartunya. Nanti juga tahu hasilnya. Anak ini begitu percaya diri. Kalau benar-benar punya 50 juta, kita tidak bisa meremehkannya. Baiklah, Tuan. Kami akan segera mengatur operasinya. Dodo, bertahanlah. Kita akan segera melakukan operasi. Dodo. Ada apa denganmu? Putriku akan segera dioperasi. Minggir. Nyawa manusia dalam bahaya. Cepat minggir. Brengsek. Dokter Xiong, saya bilang, perempuan dari daratan Cina. Terlalu tidak sopan. Ya. Kemarin saya tidur dengan cewek dari daratan Cina. Dia bahkan menggigit saya. Saya ingin melakukan operasi. Jahit tanpa bekas luka. Saya ingin melakukan operasi. Jahit tanpa bekas luka. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Baik, segera jadwalkan operasinya. Digigit wanita, masalah kecil saja. Putri saya penyakit jantung, operasi prioritas. Lagi pula kami datang duluan. Dokter Xiong, coba bicara masuk akal. Penyakit putri saya tidak bisa ditunda lagi. Saya tidak bisa mengambil keputusan ini. Tuan Lin adalah pewaris pertama. Keluarga Lin dari Hong Kong. Grup Lin telah menyumbangkan lebih dari 10 juta yuan ke rumah sakit kami. Dia adalah direktur kehormatan. Tugas utama kami, tentu saja, adalah melayani direktur kehormatan. Apa yang kamu bilang? Grup Lin. Kamu adalah Lin Chenghuan. Tidak disangka, kamu yang dari daratan. Bocah tak berguna. Masih pernah dengar namaku. Bagaimana? Cepatlah. Saya harus operasi dulu. Jangan terlalu sombong. Putri saya sekarang harus segera dioperasi. Jika sesuatu terjadi pada putri saya yang tidak diinginkan, aku tidak akan memaafkanmu. Dokter Xiong, apa yang terjadi? Di rumah sakit Dongcheng sekarang,
Kenapa sembarang orang bisa datang untuk berobat? Usir beberapa orang miskin ini keluar. Ini 10.000 yuan. Sudah jadi milikmu. Ya Tuhan, memang tidak mengecewakan, Tuan Lin. Dengan santainya melempar 10.000 yuan, tanpa berkedip sedikit pun. Kalian yang hanya bisa memakai barang-barang usang ini. Kamu juga berani datang ke rumah sakit Dongcheng. Cepat pergi. Benar, rumah sakit Dongcheng kami biasanya hanya melayani orang-orang kelas atas Jiangcheng. Kalian orang kampungan ini, segera pergi ke klinik kecil lainnya. Katanya seorang dokter harus memiliki hati seperti orang tua. Tidak bisa hanya melihat uang, hanya melayani orang kaya saja. Kamu tidak seperti orang normal. Kepada orang-orang sombong ini, sama sekali tidak ada gunanya. Dasar anak nakal. Kamu bilang apa? Berapa biaya untuk menjadi anggota kehormatan di rumah sakit Dongcheng? Aku juga ingin membelinya untuk bersenang-senang. Seorang bocah dari daratan, juga suka pamer. Ya, kartu bank ini bisa berisi 50 juta. Tidak banyak. Kalau 50 juta dirasa tidak cukup, saya masih punya satu lagi. Dari Nona Sang, cek 50 juta. Cek dari Sang Lingqi. 50 juta, ya. Jisoo. Kenapa kamu butuh begitu banyak uang? Jangan-jangan dia mau merampok bank. Jangan sampai kamu terintimidasi olehnya. Sang Lingqi adalah tunanganku. Mana mungkin dia memberikan cek kepada pecundang dari daratan ini. Dan jumlahnya masih 50 juta. Saya yakin cek ini pasti palsu. Kalian datang tepat waktu. Cepat bawa cek ini ke Bank Ye untuk memverifikasi keasliannya. Kalau ternyata palsu, segera laporkan ke polisi. Tidak perlu repot-repot. Ketika saya masuk rumah sakit, saya melihat bagian keuangan grup Sang ada di sini. Saya memintanya untuk memeriksa. Xiao Liu. Tuan Lin, apa perintah Anda? Datang bantu aku dengan sesuatu. Datang ke sini. Oke, segera datang. Tuan Lin, segera periksa. Baik. Kamu sebaiknya berdoa. Cek ini asli. Kalau tidak, itu penipuan besar 50 juta. Kamu akan menghadapi konsekuensinya. Lebih baik kamu peduli pada dirimu sendiri. Aku melihatmu di rumah sakit Dongcheng. Sepertinya waktumu sudah habis di sana. Mau mati masih saja berpura-pura. Cek ini sepertinya asli. Tapi Tuan Muda Ye adalah tunangan Nona Sang. Dia curiga, pasti tidak salah. Nanti setelah dia menikah dengan Nona Sang, di masa depan dia akan menjadi atasan langsungku. Tuan Muda Lin, meskipun cek ini terlihat sangat mirip, tapi itu palsu. Cek ini palsu. Sepertinya kartu bank ini juga palsu. Masih mau berpura-pura? Sekarang aku akan menelepon polisi. Biar mereka membuatmu kapok. Jisoo, sebenarnya ada apa ini? Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa duo-duo untuk bercanda. Kalian senang terlalu cepat. Ada cara terbaik. Langsung telepon Nona Sang untuk menanyakan. Aku juga tidak bisa memastikan. Sepenuhnya yakin itu palsu. Sebaiknya telepon Nona Sang. Tanya dengan jelas. Istriku sendiri saja aku tidak tahu. Nona Sang hanya memikirkan aku. Bagaimana mungkin dia memberikan cek dengan jumlah sebesar itu kepada pria lain? Omong kosong. Lim Chenghuan, bisakah kamu tidak membanggakan diri sendiri? Aku akrab denganmu. Bagaimana bisa kamu bicara padaku dengan nada seperti itu? Setidaknya aku juga tunanganmu. Masalah antara kamu dan aku tidak setuju. Kamu hanyalah seorang wanita. Apa hakmu untuk tidak setuju? Kakekmu sudah setuju untuk menikahkanmu denganku. Kamu tidak akan menjadi orang kaya di Xiangdao. Apa kamu sudah gila? Mau jadi pacar saya, Sang Lingqi, punya uang saja tidak akan cukup. Maksudmu apa? Apakah aku tidak lebih baik dari pria daratan ini? Kamu tentu saja tidak sebaik dia. Kalau tidak, kenapa aku memberinya cek pribadi sebesar 50 juta? Apakah aku lebih rendah dari Sige ini? Kau mungkin tidak tahu. Siapa guru keuanganku? Dia adalah Li Zhenhua. Kakekmu besok ada jamuan yang diadakan untuk guruku. Tentu saja. Seperti katak dalam tempurung sepertimu. Tidak mungkin pernah dengar nama guruku. Ayo pergi. Tuan Lin, saya akan segera mengatur konsultasi ahli untuk putri Anda. Konsultasi ahli diperlukan segera. Namun, tadi saya menelepon direktur rumah sakit Anda. Anda dipecat. Segera jadwalkan operasi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, Nona Si. Aku sangat iri padamu. Punya suami sebaik itu. Apa yang baru saja aku lakukan, benar-benar tidak seberapa. Jisoo. Putri kita ada harapan. Suang Yu. Aku sudah bilang,
Aku tidak akan membiarkan kamu dan duo-duo menderita lagi. Biaya pengobatan selanjutnya, kamu juga tidak perlu khawatir. Suamimu sekarang menghasilkan banyak uang. Jisoo. Kenapa aku merasa, Nona Sang itu, sikapnya padamu tidak biasa. King Shuang. Kau telah menderita begitu banyak. Aku janji. Aku bersumpah. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusmu dan duo-duo. Jisoo. Apakah kamu bisa meyakinkan ayahku? Itu semua tergantung padamu. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan si imut Lin Chenghuan itu. Berhenti. Berani sekali kamu menghalangi aku. Nona Sang, bagaimana mungkin aku berani menghalangi Anda? Yang kuhalangi adalah dia. Kamu harus mengerti. Dia aku yang bawa. Kurang ajar. Kamu tidak mau bekerja lagi. Nona Sang, jangan mempersulit saya. Tuan sudah memberi perintah. Hanya kamu yang boleh masuk. Tapi dia, tidak bisa. Ada beberapa yang manis. Bahkan tidak bisa masuk. Jamuan dengan standar tinggi seperti ini, tentu saja tidak bisa membiarkan dia masuk. Kalau tidak, seluruh standar jamuan ini, dengar tidak, cepat pergi. Berani sekali, kamu berani memfitnah. Tamu terhormat yang aku undang. Hanya SG yang buruk ini, dia dianggap tamu terhormat. Aku tahu latar belakangnya. Setiap pria yang muncul di sekitarmu, aku tahu semuanya. Dengan sangat jelas, 3 tahun yang lalu, saat Anda menyerahkan grup Sang ke tangan saya, Anda mengatakan dia akan campur tangan dalam semua keputusan saya. Apa maksud Anda hari ini? Saya kakekmu. Sikap apa ini? Aku mengadakan pesta ini. Untuk siapa? Bukankah untukmu? Agar bisa bergaul dengan orang penting. Guru, ini, apa yang terjadi dengan Nona An, si imut? Itulah Wall Street, diidolakan oleh banyak orang. Profesor Ji Zhenhua, kamu layak tertawa. Li Zhenhua. Soros. Manajer umum Tiongkok. Dari Kuantum Fund. Benar, kan? Dasar anak nakal. Dari mana kamu dapatkan informasi ini? Penyelidikannya cukup jelas. Apakah perlu dipikirkan lagi? Di kehidupan sebelumnya ada berita besar. Ada seorang penipu dari Provinsi Guangdong. Mengaku sebagai Soros. Manajer umum Kuantum Fund. Pernah mengejar penyanyi Hong Kong Anjin Xia. Sepertinya namanya Li Zhenhua. Orang ini mengalami kerugian miliaran. Menghebohkan negeri jin. Lin Chenghuan. Jangan meremehkan orang lain. Saluran informasi Tuan Lin jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Ling Qi, jangan membela anak nakal ini. Yang terpenting sekarang adalah segera temukan Nona An. Tapi Nona An, di dunia hiburan, terkenal dengan sikapnya yang aneh dan suka bertindak sendiri. Lihat sikapnya itu terhadap Li Zhenhua, sepertinya sangat tidak suka. Siapa yang bisa membujuknya kembali? Tujuan utamaku adalah untuk bertemu dengan Master Li dan berharap dia bisa mengelola perusahaan publik kelompok kita untuk mendapatkan keuntungan besar. Jika dia tidak senang, lalu bagaimana? Dengan saham perusahaan kita, aku bisa membujuk Nona An kembali. Kamu ini memang imut. Kamu punya kemampuan itu. Kamu tidak percaya? Begini. Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mengundang Nona An untuk kembali, kamu biarkan FW ini menjauh dari Nona besar Sang. Lin Jisoo, kamu. Aku setuju. Tuan tua, kamu. Cheng Huan. Kamu kenapa terburu-buru? Dengan yang jelek ini, dia punya kemampuan itu, aku rasa. Dia bahkan bertemu dengan Nona An saja. Tidak bisa. Jisoo, aku pergi bersamamu. Mungkin Nona An, demi menghargai saya, bersedia menemui kita. Percayalah padaku, saya pasti akan membawa Anjin Xia kembali. Namun, setelah saya pergi nanti, aku kasih peringatan. Jauhi si Li Zhenhua. Orang itu mencurigakan. Aku pergi. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Para pengawalmu. Di mana mereka? Diberi 10.000 dan langsung bisa masuk. Kalian dari Tiongkok. Anak-anak kaya ini masih saja membosankan dan tidak menarik. Aku beritahu kamu. Sekarang aku tidak ada niat untuk jatuh cinta. Aku juga tidak kekurangan uang. Mungkin Anda terhadap saya ada sedikit kesalahpahaman. Aku tahu Anda adalah seseorang yang sangat, artis yang sangat menuntut, tapi tidak punya karya yang bagus. Depresi untuk beberapa waktu. Hari ini saya datang hanya ingin menunjukkan lagu yang saya tulis. Kamu bisa menulis lagu. Nona Sang, apalagi yang kamu lihat? Anak itu, Lin Jisoo, sudah lama kabur.
Kamu benar-benar berpikir, dia bisa membawa kembali Nona An, dia hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas. Setelah kamu menikah dengan Tuan Muda Lin, bersikaplah baik-baik, jadilah nyonya kaya. Belum sampai 1 jam. Apa yang kamu buru-buru, Cheng Huan? Bagaimanapun juga, harus memanggil Master Li untuk datang dan duduk. Kita sebagai pengusaha, saham perusahaan publik, masih sangat bergantung padanya. Tuan Besar, bukan saya tidak mau membantu. Hanya saja Guru Li, saya baru saja mengakuinya sebagai guru. Belum lama ini, dia juga suka mengejar bintang. Kalau Nona An tidak datang, saya benar-benar sulit untuk mengatakan. Bagaimana, kamu percaya dengan FW camilan itu? Belum kembali? Ya, sampai percaya dengan hantu de busuk itu. Lingki ya, kakek sekarang, mulai meragukan, bahwa dahulu, menyerahkan grup sang padamu. Apakah itu, keputusan yang tepat? Nona An sudah kembali. Bagaimana mungkin? Pak Tua. Mana orangnya? Saya sudah membawanya kembali. Janji yang Anda buat, harus dipenuhi, kan? Lim Jisoo, kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Berani-beraninya mengatur saya soal pernikahan dengan Nona Sang. Apa kau ingin mati? Ya, Tuan Lin. Apa yang terjadi? Aku sudah bilang. Tidak perlu datang ke pesta yang penuh kekacauan ini. Lebih baik kita, mari pindah ke tempat yang lebih tenang, untuk bicara tentang musik. Bagaimana menurutmu, Nona An? Bagaimanapun juga, Anda adalah diva muda dari Hong Kong. Bagaimana bisa bicara musik dengan si imut ini? Dia pantas, dia tidak pantas. Apakah kamu pantas? Kamu. Lim Cheng Huan, apa yang ingin kamu lakukan pada Nona An? Sifu. Tidak ada. Tadi ada seorang pria yang tidak tahu diri, berani berbicara tentang musik di depan Nona An. Saya membantu Nona An dengan menertawakannya sedikit. Nona An, siapa yang begitu tidak sopan? Bagaimana kalau kita usir dia? Guru Li, orang ini. Cepat usir dia sekarang juga. Anak muda, minta maaf kepada Nona An. Dia itu diva muda di dunia musik. Kamu pantas. Apa ingin berdiskusi tentang musik dengannya? Tidak hanya meminta maaf. Setelah minta maaf, segera menghilang dari pandangan kita. Jika Tuan Lin ingin pergi, maka saya juga akan pergi. Jika Tuan Lin ingin pergi, kalau begitu, aku juga pergi. Nona An. Apa yang terjadi? Anda dan Tuan Lin ini. Apakah kalian akrab, Tuan Li? Barusan Nona An. Kamu mau aku beri kepada siapa? Siapapun bisa. Tapi kecuali orang ini, aku tidak akan memberi. Aku akan pergi sekarang. Master Li, Master, kau tidak boleh pergi. Cheng Huan, minta maaflah. Tidak akan rugi apa-apa. Maaf. Apa? Bicara lebih keras. Belum makan ya? Aku kan gurumu. Kalian semua ini, tata letak pasar berjangka, masih harus mengandalkan saya. Kamu lupa. Maaf. Kenapa kamu minta maaf? Sungguh patuh. Pesta yang membosankan dan tidak menyenangkan. Nona Sang Siong-siong, hal yang Anda minta. Sudah saya selesaikan. Mari kita pergi bersama. Kamu. Aku juga akan pergi denganmu. Siong-siong. Erba. Siong-siong lu dong ah. Kalau biar sedikit paham itu, jangan kasih lihat padaku. Kita di Sakura Entertainment. Semua adalah komposer terkenal. Biar menulis lagu untukku. Lagu kecil biasa saja. Aku sama sekali tidak tertarik. Biar setelah 1997, industri musik Tiongkok semakin berkembang. Siong bisa pilih 2 lagu sembarangan. Siong bisa mengalahkanmu dengan mudah. Belum tentu. Siong sibuk nonton drama. Siong punya pena, Siong sibuk nonton drama. Kamu mau menulis sekarang? Siong berkali tempat neng. Siong tidak bisa. Sekarang bakat di otakku. Semua akan meluap keluar. Inspirasi ada di mana-mana. Siong maraton drama. Siong mengejarku. Siong maraton drama. Siong terserah saja. Aku buatkan beberapa lagu untukmu. Kamu pikir lagu bagus semudah membuat call? Jangan meremehkan keahlianku. Siong sebelum aku lapor polisi. Panggil polisi atau tidak? Siong tidak peduli. Siong punya pena. Siong nonton drama. Siong nonton drama bagus. Hari ini aku hanya ingin melihat apa karya besarmu. Siong nonton drama. Siong hanya ini. Siong selesai menulis. Cepat pergi. Beruang menonton drama. Beruang di sini. Beruang menonton TV. Beruang menonton drama. Neng menonton drama. Beruang menonton drama. Si beruang mengejar keuntungan. Si beruang mengejar pandangan. Si beruang mengejar drama. Si beruang selesai menulis. Si beruang mengejar drama. Si beruang mengejar, minggir. Si beruang mengejar drama. Mengejar drama. Huaneng nonton drama. Siong nonton drama. Bagaimana Siong ini nyanyi?
Siong-siong nonton drama. Siong-siong terus nonton drama. Siong-siong nonton drama. Apa siong-siong istirahat? Siong-siong sudah menyelesaikan. Lagu si beruang. Beruang menonton drama. Apa nama beruang itu? Beruang menonton drama. Beruang mengejar diva. Beruang, Tuan Lin, Lana, aku juga akan pergi bersamamu. Siong mengatakan, ini adalah suka. Tapi Siong dikenal sebagai seseorang yang tidak berperasaan. Ini untukku. Kenapa dia merebut orang dariku? Si kecil yang manis, berani-beraninya merebut orang dari guruku. Beruang, kamu cari mati ya, Lim Jisoo. Hari ini kalau kamu berani membawa Nona An keluar dari sini, jangan bilang aku tidak setuju. Semua orang yang ada di sini tidak akan melepaskanmu, Tuan Sang. Saya menghormati Anda. Anda adalah kakek Nona Sang. Jangan tidak tahu diri. Kamu benar-benar keterlaluan. Dengan yang busuk, mulut, satpam. Kalian semua memang takut. Lee Zhenhua marah, kan? Kalian takut. Aku tidak takut. Anak muda, kamu sangat percaya diri, ya? Tuan muda keluarga Lin. Harus memanggilku guru. Apakah latar belakangmu lebih kuat dari keluarga Lin di Xiangdao? Masih punya kekuatan. Aku nih, beneran punya sedikit latar belakang. Mau dengar? Kamu orang Chaosan. Aku pernah kerja ilegal di restoran Cina, di Los Angeles, Amerika selama 3 tahun. Setelah itu berlangsung 7 atau 8 tahun, di bidang keuangan ZP. Tapi aku tidak akan membongkarnya. Kamu hanya perlu mengurus anjing-anjing kecil yang suka menggonggong itu. Kita tidak saling mengganggu. Jangan pergi. Pukul dia. Hentikan. Guru. Kenapa Anda memukul saya? Tuan Lin, silakan Anda pergi. Siapapun yang tidak menghormati Anda, berarti tidak menghormati saya. Betul. Xiao Li, jangan ada kontak dengan orang dari keluarga Sang. Saya mengerti. Saya tidak akan berhubungan dengan keluarga Sang. Ayo pergi. Master Li, kamu bagaimana bisa percaya omongan dengan yang tidak berguna itu? Kamu tidak boleh mengabaikan kami, para pengusaha. Kami para pengusaha. Saham perusahaan terbuka. Masih menunggu untuk kamu bantu operasikan. Tuan Sang, menjauh dari saya. Guru. Master Li. Guru. Kenapa Anda melakukan itu tadi? Di pesta tadi banyak sekali orang. Mengapa Anda menggandeng tangan saya? Besok pasti akan jadi berita besar. Pak Lin, kalau saya tidak melakukan ini, Lee Zhenhua pasti akan terus mengganggu saya. Sangat menyebalkan. Sebenarnya, Anda tidak perlu seperti ini. 5 atau 6 hari lagi, Lee Zhenhua akan mengungkapkan sebuah rahasia besar. Orang yang ingin membunuhnya bisa dari Jiang Cheng, berbaris terus sampai dermaga ratu di Xiangdao. Apa maksudnya? Orang ini, Lee Zhenhua, sebenarnya dia penipu besar dari Wall Street. Tapi, semoga kata-kata ini, Nona An tidak sembarangan mengatakan, penipu besar. Lalu barusan kamu, mengapa tidak membongkarnya? Karena aku tidak punya kewajiban itu. Tapi jangan khawatir, Nona Sang, aku sudah memberitahunya, agar dia tidak menipu kakekmu. Kalau yang lain tertipu, apa hubungannya dengan aku? Tuan Lin, kamu benar-benar orang yang... Aku tidak tahu harus berkata apa. Cukup menarik. Itu. Nona An. Lihatlah, soal Lee Zhenhua juga sudah kubantu selesaikan. Apakah kita harus membicarakan tentang bergabung dengan perusahaan hiburanku? Kamu bahkan punya perusahaan hiburan. Perusahaan hiburan baru. Di antaranya, termasuk film dan televisi. Juga KTV. Lalu apalagi, saya juga siap berinvestasi penuh. Di Huaxia, yang paling kurang, adalah seseorang seperti Nona An. Dengan dasar menyanyi yang bagus, dan citra yang baik sebagai pilar utama. Selama Anda bergabung dengan perusahaan hiburan saya pasti akan merekrut tim paling profesional. Untuk menyesuaikan album pribadi Anda, dalam waktu sesingkat mungkin, menjadikan Anda seorang diva. Tuan Lin, aku percaya pada kemampuanmu dalam berkarya. Aku juga sangat mengagumimu. Tapi kontrakku masih ada di Hong Kong, di tangan Sakura Entertainment. Kontraknya masih 1 tahun lagi baru berakhir. Denda pelanggarannya sangat mahal. Ini hanya masalah uang, kan? Setengah bulan lagi, aku akan pergi ke Hong Kong. Kita bicarakan nanti. Aku pasti akan membuat Nona An merasakan ketulusanku. Aku tunggu kamu di Hong Kong. Jisoo. Kenapa tiba-tiba ingin membuka perusahaan hiburan, bahkan ingin mengontrak selebriti besar seperti Anjin Xia? Barusan aku benar-benar terkejut. Perusahaan hiburan apa? Bukankah itu semua hal yang tidak ada buktinya? Lalu Nona An, kamu masih membuatnya bingung. Meskipun itu hal yang tidak ada buktinya, kamu tetap harus menetapkan Anjin Xia. Hong Kong akan segera kembali. Pada saat itu, Tiongkok, Hong Kong, dan Taiwan akan segera mengalami ledakan besar di industri hiburan. Di mana-mana ada emas. Saya ini hanya mempersiapkan lebih awal. Apalagi, setelah musim panas ini, akan menjadi penyanyi dengan level diva. Tahun ini aku 1 atau 20 juta akan mengontraknya. Pasti akan sangat menguntungkan. Nanti ya, belum tentu ada kesempatan seperti ini lagi. Kakekku bahkan bilang aku berani mengambil tindakan. Menurutku, masih tidak sebanding denganmu. Tapi aku sarankan, bulan ini cepatlah memutuskan sebuah perusahaan hiburan. Kalau tidak, aku khawatir Nona An akan kecewa. Sepertinya dia punya perasaan padamu. Jangan sembarangan bercanda. Anjin Xia itu, di masa depan, akan jadi penyanyi diva. Mana mungkin dia tertarik padaku?
Lin Jisoo. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Sampai kapan kamu akan pura-pura bodoh? Seperti kamu yang bebas dan tak terkendali. Dan pria yang berbakat. Siapa yang tidak akan menyukainya? Aku. Panas, panas. Tisu, tisu. Sebenarnya, malam ini, kata-kata yang saya ucapkan pada Nona An, sebagian besar hanya janji kosong. Tapi ada satu yang benar. Yang mana? Setengah bulan lagi. Saya benar-benar akan pergi ke Xiangdao. Untuk apa? Pergi untuk mengerjakan proyek besar abad ini. Apalagi yang kamu incar? Aku bukan anjing sia, tidak mudah dibodohi. Mana berani aku menipumu, Nona besar Sang. Aku masih berharap pada Anda. Bantu pertemukan saya, biar saya bisa kenal dengan Lin Rongtian. Kamu juga mau kenal Lin Rongtian? Iya, menelan. Kamu sudah menyinggung Lin Chenghuan. Sampai begitu parah, dia tidak mungkin mau menemuimu. Dia pasti akan menemui saya, karena saya mengenal Lin Rongtian. Dalam arti tertentu. Saya dan dia sejenis, percaya diri hingga sombong. Lin Rongtian itu, orang yang demi uang, bahkan nyawanya pun rela dikorbankan. Meskipun aku membuat Lin Chenghuan sangat marah, selama dia tahu, bekerja sama denganku, pasti menguntungkan. Dia pasti akan datang menemuiku. Kamu hanya perlu memberitahunya, Shangchen Technology, Rongfa Financial, dan yang satunya, Honghu Entertainment. Sebelum besok siang jam 12, 3 saham ini akan mencapai batas atas. Dia tahu, pasti akan menemui saya. Kadang-kadang aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu ini. Tapi kalau proyek abadmu ini benar-benar bisa menghasilkan uang sebanyak itu, kenapa harus melibatkan Lin Rongtian? Aku akan meyakinkan orang tua itu, buat dia mendukung sepenuhnya proyekmu. Jujur saja, proyek saya ini membutuhkan kerjasama penuh dari Hua Hong Securities milik Lin Rongtian. Hua Hong Securities berada di Xiangdao, dari 5 perusahaan sekuritas terbesar. Selain itu, Lin Rongtian juga memiliki jaringan yang cukup di Asia Tenggara, yang bisa memastikan proyek ini berjalan lancar. Nona Sang. Tuan Lin, melihat Anda begitu marah, ini pasti tentang Li Zhenhua dari Wall Street. Dia sudah bangkrut, ya, sepertinya begitu. Kelihatannya kamu memang sudah tahu, ya. Li Zhenhua itu penipu besar. Namun, anak saya bilang, kamu yang menipunya. Menyebabkannya rugi 1 miliar. Tuan Lin, soal Li Zhenhua ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Urusannya, memang aku tahu, tapi aku tidak punya kewajiban untuk mengurus urusannya. Selain itu, putra bodoh dari keluarga Anda, apa yang aku katakan, dia juga tidak akan percaya. Kamu marah padaku, sedemikian rupa, karena ingin menekanku. Benar, kan? Dari mana Lin Jisoo menemukannya? Menarik sekali. Dia sangat mirip denganku saat muda. Aku juga pernah menyelidikimu. Kau ini, di industri keuangan, memang punya sedikit kemampuan. Kau bilang, ingin bicara proyek besar denganku. Aku ingin mencoba forex berjangka. Hanya fokus pada forex berjangka. Pedagang ada di Hong Kong, juga ada bursa sekuritas. Semuanya bisa dilakukan. Kenapa kamu mencariku? Seperti hal-hal kecil seperti ini. Jangan buang waktuku. Aku ingin mengurus kontrak berjangka valuta asing yang terkait dengan Soros. Aku tidak salah dengar, kan? Itu kan negara M, raja finansial yang terkenal. Aku saja tidak berani mengusik. Kamu berani menyentuhnya. Ini seperti mencari mati. Kamu libatkan aku. Kamu BC? Ya, saya tidak tertarik berurusan dengan Soros. Orang ini licik seperti rubah tua, licin seperti hantu. Saya ingin merebut daging paling empuk dari mulutnya. Saya, apakah ingin merebut daging paling gemuk dari mulutnya? Jisoo, apakah kamu tidak salah? Itu Soros, lo, penipu Li Zhenhua. Hanya meminjam. Lihatlah. Bahkan keluarga Lin di Xiangdao dan keluarga kami tertipu, ingin merebut daging dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Sudah ku bilang, saham itu mati. Tapi orang masih hidup. Jangan mengkultuskan Soros. Dia manusia, bukan dewa. Pak Lin, coba lihat ini. Saya tidak ingin berkonfrontasi langsung dengan Soros. Saya hanya memperkirakan, sekitar pertengahan Juli, di wilayah Asia Tenggara, akan terjadi badai finansial besar. Pada saat itu, Soros pasti akan membawa modal spekulatif internasional dengan niat jahat. Saya ingin menyusun strategi lebih awal, cari waktu yang tepat untuk bertindak. Aku harus mendapatkan potongan daging terbesar dari mulutnya. Di kehidupan sebelumnya, ini adalah penyesalanku. Karena aku kembali ke tahun 1997. Aku tidak boleh melewatkan pesta berdarah ini. Kamu benar-benar berani.
Proyek yang sangat berisiko ini. Pasti harus menginvestasikan banyak uang, ya? Telan. Aku menyumbang 1 miliar. Nona Sang menyumbang 3 miliar. Tuan Lin menyumbang 6 miliar. Kita kumpulkan 10 miliar. Bermain besar. 10 miliar. Halo, Jisoo. Maaf. Aku kehilangan duo-duo. Apa? Kakak ipar. Aku yang membuat kalian kecewa. Seharusnya aku yang menjaga duo-duo. Siapa yang tahu? Ketika aku berpaling sebentar, hanya untuk membeli minuman, dia sudah hancur. Ini semua salahku. Kali ini bukan salahmu. Salahku. Jisoo sudah memberitahuku agar lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Aku sudah berusaha berhati-hati. Tapi, bagaimana aku tahu? Saat aku pergi ke toilet, anaknya sudah tidak ada. Haruskah aku mengatakan, memang pantas? Siapa suruh? Membuat banyak orang marah. Sekarang, lihatlah, Bu. Sudah sampai kapan begini? Kamu masih ngomong begitu? Apa? Apa aku salah ngomong? Kamu nggak tanya dulu suamimu. Lakukan hal yang tidak pantas. Kasih ke adikmu beberapa juta rupiah. Anggap kita ini apa? Apa benar? Katanya, mengusir pengemis? Benar begitu? Hancur. Kamu sudah beberapa hari tidak datang. Kenapa hari ini datang? Duo-duo malah kena masalah. Kakak ipar. Maksudmu, menyalahkan saya? Hari ini pacarku ulang tahun, yang ke-10. Awalnya aku ingin membawa kakakku, dan duo-duo untuk makan. Lagi pula, duo-duo adalah keponakanku sendiri. Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti itu? Hei, ayah, ayah tolong aku. Duo-duo. Kau dengar? Putrimu, sekarang masih sehat walafiat. Tapi 1 jam lagi, aku tidak bisa menjamin. Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Datanglah ke gedung kosong di timur kota. Lalu kamu akan tahu. Ingat, jangan lapor polisi. Kalau tidak, putrimu yang muda dan cantik itu, jika aku tidak sengaja, bisa mati. Baiklah, aku segera ke sana. Jisoo, siapa yang menelepon? Apakah penculiknya? Bagaimana dengan duo-duo? King Shuang. Sekarang, kamu harus tetap tenang. Kamu harus percaya padaku. Aku pasti akan membawa duo-duo kembali. Bagaimana aku bisa tenang? King Shuang, jika sesuatu terjadi pada duo-duo, aku juga tak ingin hidup lagi. Baru beberapa hari hidup tenang. Nona Sang. Sekarang putriku dalam bahaya. Tolonglah aku. Jaga baik-baik King Shuang. Jisoo, tenanglah. Aku pasti akan melindungi kakak ipar dengan nyawaku. Kakak ipar. Jangan bertarung lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kakak. Kakak ipar saya sudah gila. Saya ngapain? Tanya anakmu ini. CS buat apa tadi? Dua-dua tidak ada masalah lebih awal. Dan juga tidak terlambat. Kebetulan dia datang lalu terjadi masalah. Berapa lama sih untuk beli minuman soda? Hanya 20 detik. Duo-duo langsung hilang. Duo-duo tidak berteriak atau memanggil. Kalau CS ini bukan pengkhianat, maka pasti ada sesuatu yang tidak beres. Hancau, kamu bicara, bukan aku. Rolex. Bagaimana kamu membelinya? Kak, ini barang palsu. Bagaimana mungkin aku pakai Rolex? Kak. Kamu itu siapa? Aku sangat tahu. King Shuang. Pukul dia sampai mati untukku. Kak, jangan pukul aku. Jangan. Aku bisa mati dipukul. Ayah. Dodo. Lin Jisoo. Akhirnya kamu datang. Tangkap dia. Orang bermarga Lin. Kamu juga bisa jatuh ke tanganku. Lepaskan dia. Jangan pukul ayah. Tidak menyangka memukulmu bisa membuatku senyaman ini. Lin Chenghuan, keluarlah. Lin Chenghuan, keluarlah. Lin Jiki, bagaimana kamu tahu itu aku? Dari semua orang yang ku kenal, bahkan jika mereka menyinggungku, mereka adalah orang-orang yang jujur. Hanya kamu, Lin Chenghuan, yang begitu licik, menculik keluarga orang lain. Perbuatan yang keji seperti ini, memang hanya kamu, Lin Chenghuan, yang bisa melakukan ini. Lin Jisoo. Jujur saja.
Kamu memang benar-benar berbakat, pandai dalam menilai, dan licik. Tapi terlalu jahat. Hal sebesar ini tentang Li Zhenhua, kamu berani-beraninya menyembunyikannya dariku. Lin Chenghuan. Masalah Li Zhenhua, apa aku menipumu? Benar. Dia adalah penipu. Tapi apakah aku wajib memberitahumu? Masih berani bersikap arogan. Kamu menjebak aku 1 miliar. Benar-benar menganggap aku tidak punya temperamen. Keberanianmu benar-benar besar. Lin Chenghuan, kamu tahu tidak? Hari ini aku sedang bicara dengan siapa? Bagaimana? Mau pakai orang besar untuk menekanku? Kamu tahu tidak? Ayahku, Lin Rongtian. Dia sekarang ada di Jiangcheng. Siapa yang lebih besar dari dia? Aku punya ayahku sebagai pelindung. Aku akan menghancurkan segalanya. Siapa berani menghalangiku? Aku berani menghalangimu. Ada apa dengan Nona An ini? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Jika Nona An hari ini tidak tampil di perjamuan ini, aku juga malas ikut serta. Guru, aku akan menggantikan Anda dengan seorang bintang besar. Aku hanya menginginkannya. Tuan Li. Nona An. Sekarang dia juga seorang diva. Aku sudah berusaha keras mengundangnya ke sini. Sekarang bintang anjing. Sifatnya juga berubah. Lihatlah, apakah bisa? Tuan Sang. Hari ini yang datang ke perjamuanmu ini. Semuanya berasal dari masyarakat. Para tokoh terkenal dari seluruh negeri. Semua datang untukku. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin Nona An. Kalau tidak, aku paling lama di pesta ini. Hanya akan duduk 5 menit sebelum pergi. Guru. Saya punya data rahasia dari para raksasa keuangan Eropa dan Amerika. Jika kalian ingin masuk ke Asia Tenggara, kalian masih butuh aku. Tuan Li. Tuan Li. Li Zhenhua. Menarik juga. Aku berani mengurusimu. Ayah. Bagaimana ayah bisa sampai di sini? Siapa yang orang-orang di sekitar ayah? Bukan orangku. Cheng Hu. Ini bukan urusanmu lagi. Baik. Lin Chenghuan, hampir lupa memberitahumu. Orang yang bicara denganku hari ini adalah ayahmu, Lin Rongtian. Tidak mungkin. Ayah, kau datang ke Jiangcheng. Benarkah hanya untuk bertemu bocah ini? Sudah kubilang padamu. Dia menipuku 1 miliar. Ayahmu tentu tahu. Tapi dia tetap datang menemuiku. Ayah. Adik. Saya juga tidak tahu. Masalah ini bisa jadi seperti ini. Kamu tidak tahu. Kalau begitu coba jelaskan. Anakmu menculik putriku. Bagaimana kita menghitung ini? Bagaimana menghitungnya? Masih berani bersikap arogan. Putrimu ada di tanganku. Ayah, apakah kau benar-benar ingin bekerja sama dengan pria ini? Bekerja sama dalam apa? Saudara muda ini bilang, nilai tukar di Asia Tenggara akan jatuh. Hubungi aku. Membicarakan kerjasama bernilai 10 miliar. Nilai tukar Asia Tenggara ambruk. Pak, Anda tidak benar-benar percaya. Kata-kata anak ini, kan, ekonomi Asia Tenggara sekarang sedang berkembang pesat. 4 harimau Asia. Ini bukan lelucon. Kehancuran. Apa kamu gila? 4 macan Asia. Hanya penampilan belaka. Aku berani bertaruh, sekitar tanggal 2 Juli, seluruh Asia Tenggara akan memicu badai keuangan. Pada saat itu, modal asing akan menjual tetai. Selama kita sudah menyiapkan strategi, menunggu saat mata uang asing runtuh. Itu akan seperti pertunjukan kembang api. Aku akan membuat kalian mengubah 1 miliar menjadi 10 miliar. 10 miliar menjadi 100 miliar. Omong kosong. Aku baca koran setiap hari. Negara adalah yang terkuat dari 4 harimau Asia, yang terkuat di Asia Tenggara. Ekonomi negara berkembang. Setiap hari, ada aliran besar investasi asing yang masuk. Bagaimana mungkin dalam 10 hari, nilai tukar bisa jatuh? Lagi pula, bahkan jika nilai tukar bat Thailand jatuh, mengapa harus tanggal 2 Juli? Kamu pikir aku dewa? Bisa meramal nasib? Lin Rongtian. Aku bukan dewa. Tapi aku punya otak. Lin Jisoo. Asalkan kamu tidak membalaskan dendam anakku, kerja sama kita masih bisa dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan? Ayah, anak ini benar-benar sedang membodohimu. Aku, anakmu, adalah mahasiswa Universitas Inggris, mahasiswa berprestasi jurusan keuangan. Tanggal 2 Juli, jika nilai tukar bat Thailand ambruk, aku akan makan es sambil berdiri. Nona Sang, siapa aku? Lin Rongtian. Bahkan jika kakekmu memintaku untuk datang, juga harus bersikap sopan. Siapa itu Lin Jisoo? Dia hanya anak kampung dari daratan. Dia panggil aku ke sana. Aku harus pergi. Itu bikin aku kehilangan muka. Apa? Sangchen Teknologi. Rongfa Finansial. Gonghu Huanju akan mencapai batas atas. Keponakan bisnis. Apa kamu tidak tahu? Aku Lin Rongtian ini siapa? Saham seperti Sangchen Teknologi. Saham sampah seperti ini. Turun menjadi 10 sen. Masih bisa naik sampai batas atas. Benar-benar lucu.
Pak Lin, pasar saham hari ini aneh sekali. Anda yang dihukum jual saham. Sang centek tiba-tiba malah naik sampai batas atas. Apa? Bagaimana kalau lanjut hancurin? Hancurin apanya? Cepat potong saja. Segera bantu aku pesan tiket. Aku mau pergi ke Jiangcheng. Biar aku perkenalkan. Kamu itu Lin Jisoo kan? Baik. Biarkan dia lakukan. Halo, ini aku. Sekarang jangan pedulikan apapun. Segera transfer 2 miliar lebih dulu. Hal yang lebih rinci akan kubicarakan denganmu nanti. Baik. Sang Lingki benar-benar meminjamkan uang padamu. Sekarang 2 miliar dari Sang Lingki juga sudah ditransfer. Bisakah aku membawa putriku pergi? Tidak bisa. Biarkan dia pergi. Ayah, aku ingin pulang. Baiklah. Pergi. Ayah, aku sudah susah payah baru menangkapnya. Kamu tidak bisa. Biarkan aku bermain dengannya beberapa hari. Diam. FW. Apa yang aku katakan sekarang? Tidak ada gunanya. Gadis kecil dari penjual itu. Sebenarnya, menantu kita. Coba lihat. Sekarang biarkan. Dengan busuk ini merebutnya. Kamu bilang kamu berguna. Lin Jisoo ini. Sama-sama bermarga Lin. Kenapa dia tidak? Anakku. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu benar-benar berani. Kamu. Sudahlah. Lin Jisoo. Karena semuanya sudah seperti ini. Jadi ada pilihan lain. Perlu bekerja sama. Tapi, kamu pernah menipu kami sebelumnya. Kamu harus memberi kami uang. Aku akan membiarkanmu pergi bersama anak perempuanmu. Lupakan saja soal kompensasi. Begitu. Aku beri kamu pilihan. Investasikan 1 miliar kepadaku. 10 hari kemudian, aku akan membuat 1 miliarmu menjadi 10 miliar. Saat itu, aku akan membuat putramu Lin Chenghuan bersujud dan meminta maaf kepada putriku. Dendam antara kita lunas. Satu miliar tidak diterima. Malah kami harus memberimu 10 kali lipat. Dan aku harus meminta maaf kepada putrimu. Kau benar-benar menganggap kami bodoh, ya? Pandangan sempit. Aku, Chenghuan, Lin Jisoo. Jangan bicara yang lain. Kalau kamu ingin membawa pergi putrimu, kamu harus kirimkan kepada kami 3 miliar. Baik, sekarang di tanganku. Hanya ada 1 miliar. Kalau kamu butuh 3 miliar. 2 miliar lainnya, aku bisa telepon. Sang Lingki memintanya meminjamkan uang. Keluarga Sang sedang mengalami krisis keuangan. Kalau kamu bisa meminjam 2 miliar dari dia. Nona Sang, uangnya sudah ditransfer. Kenapa Jisoo dan Duo masih belum kembali? Jangan panik dulu. Sejak uang ditransfer, baru setengah jam yang lalu. Jika para penculik membebaskan orang, Jisoo kembali, juga perlu waktu. Si Lin Chenghuan itu, meskipun dia bukan orang baik, tapi Lin Rongtian sudah bergegas ke sana. Orang tua itu, orang yang bekerja untuk uang. Kita tunggu sedikit lagi, jangan terburu-buru. Jisoo. King Shuang. Saat aku pingsan selama ini. Apa yang kamu bicarakan beberapa hari ini? Itu semua adalah Nona Sang, yang mengirim orang untuk berjaga di sini siang dan malam. Nona Sang. Setelah kejadian ini, bukan hanya aku yang menjadi bangkrut, tapi aku juga membuatmu rugi 2 proyek. Aku benar-benar merasa bersalah. Jangan katakan hal-hal seperti itu lagi. Kalau kamu memang butuh uang, aku bisa lanjutkan investasi. Lagi pula, terakhir kali, proyek properti di jalur kereta bawah tanah, kami juga untung miliaran. Kira-kira 10 miliar. Kamu tinggal bilang saja, mengenai falas di Asia Tenggara, tentang berinvestasi di pasar berjangka. Masih butuh berapa banyak uang? Sekarang kami menyela untuk berita terbaru. Situasi keuangan di Asia Tenggara sedang bergolak. Pada tanggal 29 Juni, Perdana Menteri negara mengumumkan di televisi secara tegas membela Tebet setelah mempertahankan kurs stabil. Mulai hari ini, nilai tukar baht terhadap dolar AS jatuh di bawah 28.1.
Tidak ada perubahan. Aku ingat pasti tidak salah. Dalam sejarah yang asli, Perdana Menteri Negara T, pidato tentang stabilisasi kurs, jelas-jelas pada tanggal 30 Juni, lalu pada tanggal 2 Juli, mata uang T jatuh. Sekarang menjadi. Apakah mungkin, sejarah dunia ini, karena campur tangan saya, menyebabkan efek kupu-kupu? Krisis BAT terjadi sehari lebih awal. Nona Sang. Sekarang, pikirkan tentang 5 perusahaan sekuritas. Siapa lagi yang bisa kamu hubungi? Sekarang di negara T, situasi keuangan berubah drastis. Kita harus cepat. Baik, aku akan hubungi. Tuan Lin, di negara T, sudah diatur dengan baik. Baik. Ada apa, teman lama, orang yang kamu perkenalkan ini, bisa diandalkan. Kamu investasi 2 miliar, aku investasi 3 miliar, 5 miliar untuk perdagangan valuta asing. Atur operator dari negara T. Semua ini hanya hal kecil. Keluarga saya di Hong Kong juga tidak kekurangan uang. Tapi saya ingin uang hilang begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Kau adalah orang paling jenius yang pernah saya temui dalam bidang finansial. Saya berani jamin, 3 miliar yang kamu investasikan pasti akan menghasilkan keuntungan lebih dari 10 kali lipat. Teman lama, kamu tidak menonton berita. Perdana Menteri Negara T baru saja mengatakan kemarin, akan berusaha keras untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar BAT. Mereka sama seperti Singapura dan Malaysia. Kemungkinan kolaps sangat kecil. Futures valuta asing jauh lebih sulit daripada saham. Uang 200 juta itu mungkin akan bermasalah. Itu mereka. Aku berbeda. Ini adalah grafik fluktuasi nilai tukar BAT Thailand, T. Setelah jam 1 siang, ikuti grafik ini sebagai patokan. Beli posisi dengan penuh tenaga. Short selling BAT Thailand. Grafik fluktuasi nilai tukar BAT Thailand. Ini tidak mungkin. Sekarang fluktuasi nilai tukar BAT Thailand, dana kuantum Soros, dan negara itu, beberapa kekuatan keuangan, dari Eropa Barat, semuanya sudah terlibat. Sulit diprediksi, tidak bisa diperkirakan sama sekali. Kamu sedang menghina profesionalismeku. Aku tidak meragukan penilaian profesionalmu, Li Shao. Namun, aku juga tidak akan rugi dengan uangku. Lin Jisoo. Kamu benar-benar keras kepala ya. Lin Jisoo. Kamu benar-benar keras kepala ya. Kamu tidak bisa menipuku. Sekuritas Huantong milik keluarga Lin. Sekarang mau menipu keluarga Li. Masih main forex dan futures. Apa kamu bisa memainkannya? Lin Cheng Huan. Kalau mau main saham, tetaplah di Huatuo milik kalian. Ngapain datang ke sini? Li Zegu. Tentang masalah kita sebelumnya, aku bisa minta maaf padamu. Dibandingkan dengan orang ini, masalah kecil di antara kita sebelumnya, sama sekali tidak ada artinya. Sekarang, aku hanya ingin membunuh orang ini. Orang yang kau bawa ini, apa maksudnya? Lin Cheng Huan sangat membencinya. Aku juga bertengkar dengan Lin Cheng Huan. Li Zeju, katakan. Kamu sebenarnya ada di pihak mana? Itu kan jelas. Aku dekat sekali denganmu. Tentu saja aku berpihak padamu. Kak Lingki. Tuan Lin. Lawan yang kamu sebutkan, adalah orang ini. Rasanya, tidak terlalu menantang. Lin Cheng Huan. Kamu bilang, kamu ini benar-benar GS busuk. Lari ke sini untuk apa? Kenapa? Di sini berbahaya, kan? Kenapa aku tidak bisa datang? Ini kan perusahaan sekuritas. Hari ini aku, sebagai klien besar, datang. Mana bisa diusir? Tuan Li. Apa yang Anda katakan benar kan? Jika Anda datang biasanya ke perusahaan sekuritas saya untuk bertransaksi, tentu saja saya menyambutnya. Tapi hari ini, di sini kami akan menjalankan transaksi besar. Kalau kamu tidak ada masalah, silakan bertindak. Li, kalau biasanya, aku masih akan memberi kamu sedikit penghormatan. Tapi hari ini, maaf. Aku benar-benar tidak akan pergi. Karena, aku juga mengundang bos besar keuangan dari Wall Street untuk memberi mereka pelajaran. Lin Cheng Huan, kamu benar-benar berani. Di dunia ini siapa yang bisa mengajariku? Dasar brengsek. Kamu tahu siapa ini? Apakah ini benar-benar dia, Master Huang Fu? Bukan Master. Saya hanya mendengar, ada seseorang di sini yang omong besar, mengatakan bahwa kurs debat pada bulan Juli tidak akan bertahan hingga tanggal 20, juga menipu beberapa miliar. Untuk spekulasi BAT Thailand, sengaja datang melihat. Apakah itu Huang Fu Yaoyang? Orang ini, di Wall Street tahun 90-an, pernah terkenal sejenak, lalu menghilang tanpa jejak, tidak disangka setelah terlahir kembali, bisa bertemu dengannya di Hong Kong. Kamu adalah Huang Fu Yaoyang, kan? Benar, Huang Fu Yaoyang, yang dipuja oleh para bos besar. Di Wall Street, Huang Fu Yaoyang, tak disangka kalian juga tahu. Nama besar Huang Fu Kuanshi. Bagaimana dengan Lin Jisoo? Bertaruh tidak? Aku dengar kamu dapat 5 miliar. Dan akan short selling T-Iron di bulan Juli.
Kalau begitu, aku juga kehilangan 5 miliar. Tapi aku posisi long. Master Huangfu, apakah kamu yakin dengan Tebat? Menurut penilaianku, bukan hanya Tebat. Semua negara di Asia Tenggara dalam bahaya. Lalu bagaimana denganmu? Aku berinvestasi di Wall Street. Ada satu model matematis milikku sendiri. Menurut penilaianku, sebelum tanggal 20 Juli, Bat Thailand pasti tidak akan runtuh. Sebelum tanggal 20 Juli, yang menjual Bat Thailand akan mati semua. Penilaian Anda terlalu mutlak, bukan, Sang Lingqi? Lihatlah pandangan matamu itu, mengikuti orang seperti ini, menginvestasikan 200 juta. Menurutku keluarga Sang akan runtuh di tanganmu. Lin Chenghuan, aku ini orangnya. Kamu memang pandai meramal. Aku lihat wajahmu terlihat suram. Hati-hati, jangan sampai kebahagiaan berubah jadi kesedihan. Lin Jisoo, jangan menggertak aku. Terakhir kali aku bisa mendapatkan 3 miliar darimu. Kali ini juga pasti aku bisa mengalahkanmu. Kali ini aku sudah siap sepenuhnya. Sudah siapkan 500 juta ya. Aku pasti akan dengan keras menginjakmu di bawah kakiku. Aku akan membuktikan kalau kamu buta. Oh, begitu percaya diri ya. Mau coba D satu kali? Aku takut padamu ya. Kamu mau bagaimana dengan D? Bukankah kamu mengambil 3 miliar dariku? Gunakan 3 miliar itu untuk taruhan D. Taruhan DT ini dalam waktu 24 jam. Akan runtuh atau tidak? Kamu mau menipuku lagi? Uang dari dana ini, semua itu milik orang lain. Kamu mana punya uang? Selama kamu melawan Lin Jisoo, aku yang akan keluarkan 3 miliar ini. Kalian para pedagang, arus kas kalian sangat ketat. Terakhir kali kamu kasih dia 2 miliar. Kali ini main futures. Kamu keluarin lagi 200 juta. Dari mana kamu punya 100 juta lagi? Kamu pikir aku bodoh? Waktu itu karena masalah Li Zhenhua, ayahku sangat mengagumi Lin Jisoo. Sekarang ayah sudah sepenuhnya pensiun. Alihkan sebagian aset bawahannya ke bawah namaku. Ambil 3 miliar. Itu jumlah yang sanggup. Baik. Aku setuju denganmu. Ayo. 2 kartu bank ini disimpan oleh Ji Zeju, orang dari keluarga Li. Masih bisa dipercaya. Tapi hanya sementara, diberikan padanya untuk disimpan. Bisa menghasilkan 300 juta. Kenapa tidak melakukannya? Semuanya tergantung padamu. Aku sudah menaruh semua aset keluarga dagang di pundakmu. Prediksi dari Guru Huangfu berlawanan dengan pendapatku. Kamu tetap percaya padaku? Kapan kamu pernah salah? Orang ini memang punya kemampuan, tapi pasti aku yang menang. Semua kejadian di tahun 1997 ada dalam pikiranku. Sombong sekali. Menurut model matematikaku, aku memperkirakan sebelum tanggal Bat Thailand tidak akan runtuh. Tunggu dan lihat. Jisoo, kita hanya punya 200 juta. Semua yang lain sudah habis dibeli. Kenapa Bat Thailand ini masih begitu kuat? Sedikit bersabar. Sebentar lagi. Oh, sudah keluar. Malaysia, Filipina. Semua mendukung Bat. Bat naik. Master Huangfu sangat hebat. Luar biasa. Tidak heran dia adalah trader top di Wall Street. Model keuangannya sangat hebat. Berbagai perubahan kurs, semuanya diprediksi dengan benar. Hebat hingga sekarang, naik sebanyak 3 kali. Teman lama, situasinya tidak optimis. Tidak hanya tidak optimis. Aku rasa kalian pasti mati. Aku punya Huangfu Yaoyang. Dengan gunung emas ini, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Sekumpulan pecundang. Tentu saja. Bahkan serigala dari Wall Street tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apalagi di daerah terpencil. Selama menggunakan model keuangan saya, investasinya pasti untung. Jisoo, sudah lama sekali berlalu, namun Bat Thailand ini masih begitu kuat. Apakah kamu ada salah perhitungan? Lingqi, ingatlah ini.
Saat menghadapi masalah besar, kamu harus tetap tenang. Percayalah padaku. Bat Thailand akan segera runtuh. Aku pasti akan membuatmu menyaksikan sebuah keajaiban. Tanggal 2 Juli pukul 1 siang, Thailand terpaksa mengumumkan menyerah. Pada 2 Juli kehidupan lalu, kejadian itu akan terjadi pada 1 Juli. Kehancuran Bat Thailand bisa dihitung mundur. Saatnya sekarang, sisa uangnya, semua lakukan short selling. $500 juta sudah dihabiskan. 500 juta ini mungkin akan sia-sia. Negara T baru saja mendapat dukungan dari Malaysia dan Singapura tadi malam. Mungkin Bat Thailand akan bertahan sedikit lebih lama. Sekarang aku hanya bisa mempercayainya. Tidak ada pilihan lain. Setiap orang membuat Soros terlihat seperti dewa. Menurutku, para hewan di Wall Street itu juga tidak bisa diandalkan. Ini sudah hampir 24 jam. 300 juta milikku juga hampir habis. Masih setengah menit lagi. Masih hitung mundur. Kamu pikir Bank Negara T adalah milik keluargamu? Kalau mau runtuh ya runtuh. Runtuhnya Bat. Runtuhnya semuanya. Apa yang runtuh? Ngomong apa sih? Sial, benar-benar tak masuk akal. Jika Bat terus anjlok seperti ini, benar-benar akan hancur. Halo, Pak Lin, ada masalah besar. Cepat nyalakan radionya dan dengarkan. Nyalakan radionya. Ada berita terbaru. Waktu Beijing tepat pukul 1 siang, Menteri Keuangan T mengumumkan, melepas sistem kurs tetap. Bat T melepas kurs tetap. Bagaimana mungkin? Bukankah ini berarti, Bat T akan anjlok sepenuhnya? Kiji, kamu dengar berita ini? Bat Thailand benar-benar akan jatuh. Iya, memang Bat Thailand sudah jatuh. Lim Jisoo, selamat untukmu dan juga untukku. Kita akan jadi kaya raya. Krisis Asia ternyata, memang Lim Jisoo benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Pak Lin benar-benar luar biasa. Anda benar-benar luar biasa. T besi runtuh. Seandainya saja aku tahu, aku pasti ikut Anda bermain forex. Bagaimana dengan aku? Aku hanya beruntung saja. Asterisk asteriska. T-Bat mana mungkin jatuh. Bajingan di Wall Street itu. Soros. Kau si kulit putih Z. 1 miliar emas M milikku. Ku bilang, Tuan Mudalin, sepertinya kamu kalah lagi. Kalah? Siapa bilang aku kalah? Huang Fu Yaoyang, si FW ini kalah. Itu urusannya. Apa hubungannya denganku? Lihatlah, mata uang ini belum sepenuhnya runtuh. Saya masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa T mata uang ini turun 40%? T mata uang ini jatuh, sampai-sampai tidak bisa dikenali lagi. Sekarang jual kosong bisa menghasilkan banyak uang. Aduh, andai tahu sebelumnya, juga ikut jual kosong. Wall Street apaan? Trader nomor 1. Jisoo, kamu lihat nggak? Bat Thailand benar-benar jatuh. Kita menang. Bahkan raksasa Wall Street pun, semua kalah di tanganmu. Jika hal ini tersebar di dunia finansial global, kamu pasti akan terkenal. Tuan Lin, saya meminta maaf atas keraguan saya padamu. Seandainya saya tahu, saya akan kasihkan berapa lagi, hanya untuk bersenang-senang. Aku bilang, Tuan Mudalin, kalau begitu, ratusan juta Anda akan kami terima dengan senang hati. Barang G, kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Aku tidak terima. Kamu mau tidak mau harus menerima. Sejujurnya, kali ini, kami menginvestasikan dana di pasar internasional. Hanya 500 juta. Namun saya menekan leverage 100 kali lipat. Sampai malam ini. Itu sudah 50 miliar. Sejujurnya, aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa aku bisa menghasilkan 50 miliar. 50 miliar. Nikmat. Semua salahmu. Apalagi para bos besar keuangan Wall Street. Kamu FW, siapa yang dulu bilang ke gue, Bat Thailand gak bakal jatuh? Kamu bikin gue kehilangan ratusan miliar. Mulai sekarang, keluarga Lin, kamu sudah tidak ada lagi. Ayah, jangan begitu, aku mengaku kalau aku salah. Pergi. Ayah, ayah.
Tuan Lin, 50 miliar falas Anda semua dipindahkan ke perusahaan kami. Tolong jaga dengan baik. Ini kartu nama saya. Silakan perintahkan kapan saja. Saya siap 24 jam. Sudah disepakati, bagi hasil setengah-setengah, saya hanya minta 120 miliar. Saya tidak kekurangan uang, saya hanya butuh 13 miliar. Sisanya untuk Tuan Lin. Ini memang hak Anda. Benar-benar menyesal, kenapa hanya kehilangan 3 miliar, lebih dari 10 miliar. Tuan Li, ada satu hal lagi. Ingin merepotkan Anda, Tuan Li. Tuan Lin, silakan bicara. Begini. Saya ingin merepotkan Tuan Li, untuk membantu mengurus ini. Saya ingin membeli perusahaan hiburan Sakura. Ini sepertinya tidak baik. Baru saya punya uang, ingin bermain-main dengan selebriti kecil. Teman lama saya masih di sini. Saya tidak berani membantu yang ini. Apa yang kamu pikirkan? Saya ingin terjun ke industri film. Selain itu, saat saya di Jiangcheng, saya telah berjanji pada Nona An untuk menandatangani kontrak dengannya. Kalau ada masalah, cari aku. Memang benar cari orang yang tepat. Aku adalah pemegang saham terbesar di Sakura Entertainment. Baik. Ling Qi. Setelah kembali ke Jiangcheng, aku ingin membeli sebuah perusahaan real estate. Selain itu, aku juga ingin mengambil alih beberapa pabrik besi yang diubah oleh reformasi G. Saat itu, sepertinya aku masih butuh bantuanmu. Jisoo, rencanamu ini terlalu besar, bukan? Sekarang mau masuk ke dunia perfilman. Industri merek olahraga. Juga mau terjun ke industri properti. Waktu tak menunggu. 3 industri ini akan menjadi yang berkembang. Paling cepat di masa depan. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Berdiri di atas ombak. Duo-duo jangan kerjakan PR dulu. Ayo, makan dulu. Setelah makan telepon ayah. Akhirnya bisa. Telepon ayah. Ayah. Kenapa tidak memberitahu saya saat pulang? Ada apa sih? Bukankah hanya pergi ke Hong Kong? Duduklah dulu, lalu saya buatkan mie untukmu. Hari ini saya masak dengan minyak babi. Semua saya taruh di dalamnya. Kenapa makan minyak babi? Lihat. Bagaimana bisa menghasilkan begitu banyak uang? Suamimu ini pergi ke Hong Kong, langsung dapat 20 miliar lebih. Ini baru sebagian kecil yang diambil. Punya sedikit kemampuan langsung pamer. Kenapa ambil begitu banyak uang tunai? Menaruhnya di bank sangat nyaman. Aku hanya punya satu mimpi, yaitu berpikir nanti. Bisa puas-puas, menghitung uang untuk bersenang-senang. Nikmat. Sudah kaya. Kak, cepat selamatkan aku. Hancao, Kak. Aku butuh jutaan. Cepat kumpulkan. Kalau tidak, mereka akan memotong tanganku. King Suang. Ada apa? Aku baru saja meminta 1 juta. Aku akan mengembalikannya nanti. Kamu di rumah jaga duo-duo. Tidak, ada apa? Aku akan segera kembali. King Shuang. Cepat kumpulkan uang untuk menyelamatkan adikmu. Orang-orang dari perusahaan keuangan Sansin sudah menelepon. Sampai ke sini. Itu aku. King Shuang baru saja pergi dengan uangnya. Sebenarnya ada apa? Oh, ini kamu. Saya tidak peduli. Cepat keluarkan uang untuk menyelamatkan adikmu. Perusahaan keuangan Sansin. Halo, Ling Qi, ada satu, namanya perusahaan keuangan Sansin. Kamu tahu tidak, Jisoo, bagaimana kamu tahu orang-orang itu? Bos dari Sansin Finance, Dai Bing, adalah anak buah Cheng Hu. Orang ini sangat jahat. Untuk mengurusnya, ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kalau hari ini tidak bayar, aku bunuh kau. Tuan Bing, kakakku, datang untuk mengirim uang. Kalau dia tidak memberimu uang, kakakku itu sangat cantik. Aku akan menahannya di tempatmu. Kau benar-benar hebat. Menjual kakak kandung sendiri. Paman Bing, kakakku itu, gadis tercantik di Jiangcheng. Kamu akan bertemu dengannya. Pasti akan menyukainya. Jika memang seperti yang kamu bilang, aku bisa membantumu. Meringankan sedikit.
Kamu akhirnya datang, Kak. Mereka memukulmu. Kakak akhirnya datang. Bawa uangnya. Tuan Bing. Kakakku sudah bawa uangnya. Sekarang kamu bisa biarkan aku pergi, kan? Pergi? Apakah aku mengizinkanmu pergi? Jangan sakiti adikku. Aku bawa uangnya. Kita bisa pergi, kan? Kak, kamu sudah kumpulin uangnya, Kak. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kak, kamu jadi kaya ya? Jadi sekarang kamu punya uang. Uang selanjutnya, kamu berikan padaku. Han Chao, kamu ikut aku pulang dulu. Baik, baik, baik. Siapa suruh kamu pergi? Paman Bing, bawa uangnya ke sini. Kakakku juga di sini. Tentu saja kakakku harus tetap di sini. Kenapa kamu harus menahan aku di sini? Lepaskan aku, tolong. Biarkan kakakku tinggal. Ya. Pergi. Terima kasih. Han Chao, kakak ipar. Siapa kamu? Berani memukul saya? Membuat onar di perusahaanku. Perusahaanmu? Kamu sangat menganggap penting. Sarang tikusmu ini ya, masih bengong ngapain? Aku mau lihat siapa yang berani. Kalian semua cuma makan gaji buta. Untuk apa aku membiayai kalian? Jisoo, cepat pergi. Kalau ada masalah, hadapi aku. Jangan persulit suamiku. Kakak, kenapa kamu begitu keras kepala? Lin Jisoo mau sok kuat. Biarkan saja dia. Kamu jangan ikut-ikutan. HMPH. Kalian bertiga, tak seorang pun boleh pergi. Kak. Ini semua salahmu. Sudah disuruh pergi tapi tidak pergi. Sekarang kau malah menyusahkan aku. Kamu, apa kamu? Orang sepertimu. Setiap hari cuma tahu, menghisap darah kakakmu. Aku menamparmu, memangnya tidak pantas? Tidak pantas? King Shuang, sebelumnya aku sudah bilang. Tidak ada yang boleh menindasmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Biarkan kami pergi. Jika tidak, perusahaanmu ini akan dihapus dari dunia persilatan. Kamu pikir aku penakut? Kamu tahu siapa yang melindungiku? Kakak Hu kami. Dilindungi kakak Hu. Kenapa aku tidak tahu? Kamu tidak pantas tahu. Lihat ini. Tulisan ini ditulis langsung oleh kakak Hu. Dengan ini di sini, di wilayah seluas 100 mil, tidak ada yang berani membuat keributan di tempatku. HMPH, kamu yang pertama. Cheng Hu. Aku tidak peduli siapa dia. Di hadapanku, semuanya, merunduklah. Anak nakal berani-beraninya, menghina Tuan Hu kita. Cheng Hu. Aku pikir, siapa yang membelamu? Kak. Mengapa kamu sekarang menjadi? Dia sama saja seperti dia. Kalau mau mati, jangan seret aku ya. Selesai sudah. Selesai apanya? Sudahlah. Aku sendiri yang telepon dia. Suruh dia ke sini. Baik. Hari ini aku akan menunggumu di sini. Dalam 1 jam. Jika tidak melihat Tiger. Jangan salahkan aku kalau kasar. 10 menit sudah cukup. Tiger, kamu akan segera sukses. Jangan lupakan aku ya. Tentu saja aku tidak akan melupakanmu. Siapa itu? Kamu segera datang ke Sansin Financial Company. Aku akan segera ke sana. Jangan marah. 10 menit lagi. Aku tunggu kamu di sini. Siapa itu, Bro Hu? Kenapa kamu sampai ketakutan begitu? Iya. Aku takut sama dia. Iya. Bukankah dia sudah mengurus Ding Rentai? Bukankah dia sudah membereskan Lin Cheng Huan dari Xiangdao? Apa yang istimewa dari itu? Aku takut padamu. Orang itu memang dapat lebih dari 20 miliar. Bukan begitu, memang takut. Hei bocah. Sudah 8 menit, katakan pada seseorang. 10 menit hampir habis. Kak, si Lin Jisoo ini, tidak ada kerjaan cuma cari masalah. Kamu bodoh atau apa? Kakak iparmu kelihatannya takut sama orang seperti itu. Kak, jangan terlalu melebihkan dia. Waktu itu aku ditangkap sama kakak Hu. Kalau dia tidak berusaha mati-matian, kita sudah habis dari tadi. Hehehe. Bang Bing, Bang Huihu sudah datang. Tolong bilang yang baik-baik tentang saya. Saya sama Lin Jisoo itu
Tidak ada hubungan sama sekali. Baik, baik, tentu saja. Lin Jisoo. Ah, tidak. Tuan Lin tidak terlambat, kan? Kakak Hu, apakah kamu mengenal Tuan Lin? Aku tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Cepat minta maaf kepada Tuan Lin. Kalau dia tidak memaafkanmu, kamu akan mati dengan sangat tragis. Tuan Lin. Maafkan saya, ini semua salah saya. Tolong maafkan saya, ampuni saya, yang seharusnya kamu minta bukanlah aku. Hai, Nona Si, maaf, ini semua salahku. Aku yang bodoh, maaf. Lalu, uang yang adikku utang. Tidak ada utang, tidak ada. 1 sen pun tidak ada utang, tidak ada utang, tidak ada. King Shuang, kita pergi. Tuan Lin. Tuan Lin, jangan terlalu formal. Terakhir kali kamu mengalahkan Lin Chenghuan. Berita itu sampai ke Jiang Zheng. Di kalangan orang kaya, mereka marah besar. Kamu benar-benar idolaku. Tapi tentang kejadian hari ini, aku benar-benar tidak tahu. Kakak ipar, tolong sampaikan ke Tuan Lin. Berikan aku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Menebus kesalahan ya? Baik, akan kuberikan kesempatan. Aku tidak ingin nanti di Jiang Zheng masih mendengar sesuatu tentang dirimu yang terlibat dalam lintah darat. Kalau masih ada, kamu harus hilang dari Jiang Zheng. Juga soal hari ini. Kamu harus beri aku penjelasan yang memuaskan. Aku setuju semuanya. Aduh, Tuan Hu. Aku tahu aku salah. Aduh, jangan berkelahi lagi. Tidak terlihat. Orang ini ternyata punya sedikit kemampuan. Apa yang kamu gumamkan? Kakak iparmu sudah bantu kamu seperti ini. Kamu cuma punya sikap seperti ini. Kak, apa yang kamu katakan? Bukankah dia hanya membantu sedikit saja? Perlu sampai memukulku. Lagi pula, dia juga tidak sehebat itu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa? Kenapa kau memukul adikmu? Sekarang sudah beres. Tidak ada yang mengganggu adikmu. Apakah ini perbuatan manusia? Bicara. Apakah ini perbuatan manusia? Bicara. Jisoo, aku datang dengan orang-orang. Siapa yang mengganggu kakak ipar? Aku mengalahkannya. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kenapa banyak orang di sini? Kamu menghabiskan uang lagi. Menyewa aktor kan? Ma, apa yang kamu bicarakan? Kamu meremehkan kakak iparku. Kamu meremehkan orang lain. Bagaimana bisa kamu berbicara begitu pada ibumu? Kakak ipar, ini semua orang-orangmu. Kakak ipar, dulu aku tidak mengenal siapa dirimu. Mulai sekarang, aku akan ikut kamu. Jangan khawatir. Karena begitu banyak orang yang ada di sini. Ayo, 记住，我的好女婿，你看。 我们都是一家人，这以前呢，也就是个误会啊。毕竟我也养了。Sudah belasan tahun, bukan? Kalau tidak demi dia, demi siapa lagi? Tapi kamu bilang hitung-hitungan. Apa maksudnya itu? Sim King Shuang, kamu bilang, iya kan? Apa yang dikatakan Jisoo hanyalah emosi sesaat. Makanya ku bilang, kita semua ini satu keluarga. Tapi mulai sekarang, kalian semua jangan datang mencari aku lagi. Aku bukan mesin ATM kalian. Apa maksudmu dengan ini? Kakak, kamu terlalu kejam dengan melakukan ini. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu serigala tak tahu terima kasih. Kamu tidak bisa seperti ini. King Shuang, hari-hari ini membuatmu menderita. Aku pernah diam-diam bersumpah dalam hati untuk membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Apakah kamu mau menikah lagi denganku? Mama mau. Duo-duo.